Aku balas suamiku yang tega selingkuh hingga 3 kali saat aku hamil tua. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya bangkit, namun aroma kopi Arabica dan almond croissant sudah menjadi melodi pembuka hari di rumah megah bergaya Art Deco milik Namira dan Randy. Rumah itu, yang dirancang sendiri oleh Namira, 30 tahun, seorang desainer interior berbakat dengan mata seindah madu dan senyum sehangat musim semi, adalah bukti nyata dari sebuah hubungan yang solid dan penuh cita rasa. Setiap sudutnya berbisik tentang keharmonisan, seolah memancarkan aura kebahagiaan yang dicapai setelah bertahun-tahun merajut impian bersama. Namira, atau akrab disapa Mira oleh orang terdekat, kini sudah memasuki usia kehamilan 8 bulan. Perutnya yang membulat besar seperti semesta kecil yang siap meledakkan kehidupan, membuatnya bergerak lebih perlahan. Namun pesonanya justru semakin memancar. Ia duduk di sofa beludru, menikmati pemandangan kota Jakarta yang perlahan terbangun di balik jendela kaca besar, sementara tangannya mengusap lembut permukaan kulit perutnya. Di telinganya, alunan musik klasik mengalun pelan, menjadi iringan bagi senandung rindu yang ia tujukan untuk calon buah hatinya. Pagi, sayang, sapa Randy, 32 tahun, suami Mira, yang muncul dari kamar dengan setelan kemeja kerja yang rapi, tipikal seorang eksekutif muda yang selalu terlihat siap menaklukkan dunia. Randy adalah sosok pria metropolitan, tampan, sukses di perusahaan warisan keluarganya, dan memiliki harisma yang mampu menarik setiap pasang mata seperti magnet. Namun, pagi ini, matanya hanya terpaku pada Mira. Ia mendekat, lututnya menjejak lantai, dan tangannya meraih kaki Mira yang sedikit membengkak, sebuah konsekuensi manis dari kehamilan yang mendebarkan. Randy mulai memijat dengan gerakan terampil dan penuh perhatian. "Kamu yakin tidak mau cuti lebih awal, sayang?" tanya Randy lembut, suaranya syarat akan kekhawatiran yang tampak tulus, sambil mengusap perut Mira. "Aku bisa mengurus kantor. Kamu fokus istirahat." Melihat kakimu bengkak begini, aku jadi tidak tega. Mira tersenyum. Senyum yang bagi Randy adalah pembayar terindah dari setiap lelahnya. "Tidak perlu, Mas. Aku masih kuat. Lagi pula, aku suka sibuk. Kalau aku diam saja di rumah, nanti malah bosan dan kepikiran yang tidak-tidak, kan?" Ia mencium kening Randy. "Tapi terima kasih sudah perhatian sekali. Kamu tahu, aku merasa jadi wanita paling beruntung di dunia saat melihat kamu rela repot begini di pagi hari hanya untuk memijatku." Randy tertawa renyah. "Apa sih yang enggak untuk dua permata hatiku?" Ia bangkit, mengecup bibir Mira sekilas, lalu bergegas menuju meja makan. Mira dan Randy. Mereka adalah definisi power couple yang diidolakan. Mira, seorang perfeksionis lembut dalam hal estetika dan kehidupan, bertemu dengan Randy, seorang pengambil risiko yang ambisius dan tahu cara memanjakan wanitanya. 5 tahun pernikahan mereka adalah 5 babak kisah yang terasa seperti dongeng modern, dihiasi kemewahan yang wajar dan kehangatan emosional yang sering mereka pamerkan, secara alami, di media sosial. Mira benar-benar percaya bahwa rumah tangganya adalah kapal pesiar mewah yang berlayar tenang di lautan kasih. "Mas," panggil Mira, ketika Randy tengah membaca email kantor sambil menyeruput kopi. "Tadi malam aku mimpi aneh. Aku mimpi anak kita sudah lahir. Tapi dia tidak mau dipeluk kecuali olehmu. Dia menangis terus saat aku gendong." Randy menurunkan ponselnya. Matanya teduh, seolah menenggelamkan Mira dalam rasa aman. "Hahaha, kamu ini ada-ada saja, Mir. Itu pasti karena hormonmu sedang naik turun. Anak kita pasti akan sangat menyayangi ibunya yang cantik dan hebat ini." Randy beranjak, memeluk Mira dari belakang, dagunya bersandar di bahu Mira. "Jangan khawatir. Sebentar lagi dia lahir. Aku akan ambil cuti panjang begitu dia datang. Aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah terbaik di dunia." Mira membalas pelukan itu erat, menghirup aroma Randy, campuran kolon mahal dan bau kertas kantor. Saat itu, bayangan keraguan adalah kabut tebal yang belum terbetik dalam benaknya. Setelah Randy berangkat kerja, Namira memutuskan untuk merapikan lemari pakaian Randy yang berantakan, sebuah kebiasaan yang tidak pernah berubah dari suaminya. Selalu rapi di luar, tapi kacau di dalam lemari. Ia mengambil jas Randy yang tergeletak di kursi dan berniat memasukkannya ke keranjang cucian. Saat itulah, jari-jarinya yang membengkak karena hamil,
menyentuh sesuatu yang ganjil di saku dalam jas Randy. Benda itu kecil, keras, dan bukan permen karet atau kunci. Mira menariknya keluar. Itu adalah selembar kertas. Awalnya ia mengira itu adalah nota parkir. Namun, begitu matanya menangkap deretan kata yang dicetak rapi, jantungnya serasa ditarik ke dasar sumur yang gelap. Itu adalah sepotong boarding pas penerbangan maskapai internasional, rute Jakarta ke Singapura. Dan yang membuat darah Mira mengalir dingin bukan tanggalnya yang baru saja berlalu 3 hari lalu. Padahal Randy bilang ia lembur maraton di kantor, melainkan nama yang tertera di sana. Penumpang 1, Randy Pradipta. Penumpang 2, Arini Sasmita. Mira membacanya sekali lagi. Dan sekali lagi. Nama Randy. Nama seorang wanita. Singapura. 3 hari lalu. Tangannya gemetar. Boarding pass itu jatuh ke lantai marmer dengan suara pelan, seolah takut mengganggu ketenangan palsu di rumah itu. Arini Sasmita. Nama itu asing, namun aura pengkhianatan yang dibawanya terasa begitu familiar. Ini bukan kali pertama. Pengenalan konflik awal. Pengkhianatan pertama terjadi 7 bulan lalu, saat Mira baru trimester kedua. Randy berdalih, sebuah khilafan di acara kantor. Mira memaafkan karena janji Randy yang bersumpah atas nama calon anak mereka. Pengkhianatan kedua, 5 bulan lalu. Randy berdalih, stres berat karena tekanan deal besar. Dan itu hanya sebatas hiburan dengan wanita panggilan. Mira memaafkan, namun hati Mira sudah retak. Hanya saja ia menambalnya demi menjaga kandungannya. Pengkhianatan ketiga, sekarang. Saat ia hamil tua, kakinya bengkak, dan hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk menyambut anak mereka. Ini bukan lagi kekhilafan. Ini adalah pola. Ini adalah penghinaan yang disajikan di atas piring emas dengan balutan kata-kata manis. Mira tidak menangis. Anehnya, air matanya terasa beku di balik kelopak mata. Rasa sakit itu terlalu akut, terlalu besar untuk dipecahkan menjadi air mata. Ia hanya berdiri, tegak, meski perutnya membawa beban ganda. Beban fisik calon anak mereka, dan beban mental dari kehancuran pernikahannya. Ia membungkuk perlahan, mengambil tiket itu. Matanya kini bukan lagi mata Mira yang lembut, melainkan mata seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh seluruh gambaran indah tentang masa depan yang ia bangun dengan tangan dan hatinya sendiri. Singapura. Arini. Di saat aku menyiapkan kamarmu, Mas, kamu menyiapkan koper untuk wanita lain. Mira melangkah ke kamar mandi. Ia meremas tiket itu kuat-kuat, lalu membuangnya ke tempat sampah, seolah membuang ampas pahit dari janji suci mereka. Ia mencuci wajahnya. Di cermin, ia melihat pantulan seorang wanita hamil yang wajahnya sekeras karang, tanpa setitik air mata. Aku tidak akan menangis, Randy, bisik Mira pada pantulannya sendiri, suaranya pelan dan mengancam. Sebuah suara yang belum pernah Randy dengar. Tidak akan lagi. Aku tidak akan memberimu kepuasan melihatku hancur. Kali ini, aku akan membalas dengan caraku sendiri. Cara yang membuatmu tidak hanya kehilangan diriku, tapi juga menyadari apa yang sudah kamu buang. Keputusan sunyi itu adalah pintu gerbang yang akan membawa Mira menuju babak baru yang penuh intrik. Ia sudah selesai menjadi korban. Sekarang, ia adalah pemain catur ulung yang baru saja menemukan pion tersembunyi milik lawan. Mira mengambil ponselnya, menggeser-geser kontak lama. Matanya berhenti pada satu nama, Bimo. Bimo, sahabat lamanya di masa kuliah arsitektur, yang kini dikenal sebagai penyelidik swasta paling ulung dan berhati dingin. Randy, kamu pikir aku hanya istri di rumah? Maaf, sayang. Kamu salah. Mira menghela napas panjang. Ia harus berakting. Ia harus lebih manis, lebih ceria, dan lebih bodoh dari sebelumnya, agar Randy benar-benar lengah. Kebahagiaan palsu akan menjadi topeng barunya. Ini adalah awal, bukan akhir. Mira memaksakan senyum di wajahnya. Senyum itu terasa kaku, seperti topeng porselen yang indah namun rapuh. Ia kembali ke sofa, mengusap perutnya, dan berbisik penuh tekad, "Jangan khawatir, Nak. Mama akan pastikan, masa depan kita aman. Kita akan balas ayahmu, tapi bukan dengan air mata." Sore harinya, saat Randy pulang,
ia disambut dengan suasana yang jauh lebih ceria dari biasanya. Mira sudah menunggunya di pintu, mengenakan gaun rumah yang nyaman, dan menyambutnya dengan senyum lebar yang tak menunjukkan sedikit pun kerutan kesedihan. "Mas, kamu sudah pulang? Cepat sekali," sapa Mira riang. "Aku sudah siapkan teh jahe kesukaanmu. Kamu pasti lelah sekali karena lembur." Randy, yang tadi sempat merasa sedikit gelisah karena terburu-buru pulang, merasa lega melihat sambutan ini. Mira tidak tahu apa-apa. "Maaf, sayang, lemburanku sangat padat malam ini. Aku lelah sekali," kata Randy, mendekat dan mencium kening Mira. "Terima kasih sudah perhatian. Kamu benar-benar penyelamatku." Saat Randy menciumnya, Mira menatap matanya dalam, mencoba mencari jejak kebohongan. Matanya bersih, terlalu percaya diri, dan itu justru membuat Mira muak. "Aku tahu, Mas. Istirahatlah. Aku sudah siapkan air hangat untuk rendam kaki di kamar," kata Mira. Ia tidak menyebutkan tentang tiket, tentang Singapura, atau tentang Arini. Ia hanya bertindak sebagai istri yang super pengertian dan sedikit bodoh. Rencananya dimulai sekarang. Saat Randy masuk ke kamar, Mira segera mengirim pesan singkat pada Bimo. "Mira, Bim, aku butuh bantuanmu. Pekerjaan besar, rahasia, dan sangat mendesak. Besok siang, temui aku di kafe biasa. Jangan sampai Randy tahu. Aku akan kirim data awal. Fokusmu, Bim, adalah wanita bernama Arini Sasmita. Aku ingin tahu siapa dia dan apa hubungannya dengan Randy, selain hanya perselingkuhan. Cepat dan hati-hati." Mira kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sana, membiarkan kehangatan semu dari rumah itu menyelimutinya. Di dalam benaknya, genderang perang sudah ditabuh, dan ia adalah jenderal yang siap bergerak tanpa jejak. Ia akan menanggapi pengkhianatan Randy bukan dengan drama air mata, tetapi dengan perhitungan yang dingin dan mematikan, yang akan membuat Randy tercengang di babak klimaks nanti. Pintu sudah terbuka. Mira baru saja melangkah ke dalam labirin balas dendam yang cerdas, dan Randy, suaminya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah memicu musuh terbesarnya. Keesokan harinya, bagi Randy, kehidupan berjalan normal. Ia meninggalkan rumah dengan senyum puas setelah mendapat pelukan dan bekal makan siang istimewa dari Namira. Randy sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja berpamitan dengan Namira si istri, dan menyisakan tempat bagi Mira si perencana untuk beraksi. Mira, yang semalam suntuk menyusun poin-poin penting, kini duduk di meja kerjanya. Ruang kerjanya adalah benteng pertahanan intelektualnya, dikelilingi buku-buku tebal arsitektur dan jurnal desain. Ia berpakaian longgar untuk menyamarkan perutnya yang besar, menyiapkan diri untuk pertemuan rahasia dengan Bimo. Tepat pukul 11 siang, Mira tiba di sebuah kafe kecil di kawasan Jakarta Selatan, jauh dari area kantor Randy. Kafe itu sengaja ia pilih karena suasananya yang remang dan private, cocok untuk berbisik tentang pengkhianatan dan rencana pembalasan. Tak lama kemudian, Bimo datang. Pria bertubuh tinggi dengan sorot mata tajam seorang detektif, namun menyimpan kehangatan sahabat lama di balik tatapan profesionalnya. Bimo adalah satu-satunya orang yang Mira percaya, karena selain ahli dalam pekerjaannya, Bimo adalah sosok yang memegang teguh janji layaknya sumpah suci. "Mira, astaga, sudah lama sekali," sapa Bimo, memeluk sahabatnya hati-hati agar tidak menekan perut hamilnya. "Kamu terlihat cantik sekali, meskipun sedang berjuang menjadi mama." Mira membalas pelukan itu. Kehadiran Bimo memberinya jangkar emosional yang ia butuhkan. "Terima kasih, Bim. Kamu sendiri, sibuk sekali sepertinya." Mereka duduk di sudut terjauh. Begitu pelayan pergi, suasana berubah serius, seolah-olah kafe yang ramai itu langsung senyap di sekitar meja mereka. "Baiklah, langsung saja. Kamu bilang ada pekerjaan besar." Bimo memulai, mengeluarkan notebook kecil dan pena. Mira mencondongkan tubuh sedikit. "Ini lebih dari pekerjaan, Bim. Ini tentang hidupku dan masa depan anakku." Ia menceritakan dengan tenang, tanpa ada nada histeris, tentang 3 kali perselingkuhan Randy, dan puncaknya, penemuan boarding pass ke Singapura dengan nama Arini Sasmita. Bimo mendengarkan tanpa memotong, sesekali mengangguk. Ia tahu betul, ketenangan Mira adalah indikasi badai besar yang sedang ia siapkan.
Jadi, kamu ingin aku mencarikan pengacara perceraian terbaik? Tanya Bimo, mencoba memastikan, meskipun ia sudah menduga jawabannya tidak akan sesederhana itu. Mata Mira menyala. Mata madunya kini memancarkan kilau baja. Tidak, Bim. Bukan cerai. Belum. Aku tidak akan memberinya jalan keluar semudah itu. Aku sudah lelah dimaafkan. Aku sudah lelah menjadi yang terlukai. Kali ini, aku ingin dia kehilangan segalanya sebelum aku tinggalkan. Aku mau dia menyadari apa yang sudah dia buang. Bimo menatapnya kagum sekaligus khawatir. Balas dendam yang manis, Mir. Tapi aku perlu tahu, apa fokus utamamu? Fokusku, Bim, adalah wanita bernama Arini Sasmita dan motivasi Randy. Mira mengeluarkan 2 lembar dokumen dari tasnya, fotokopi boarding pass dan selembar laporan keuangan perusahaan Randy yang sempat ia curi lihat. Ini yang kudapatkan. Rute mereka jelas, tapi aku butuh tahu siapa Arini ini sebenarnya. Apakah dia hanya simpanan mahal? Atau ada tujuan yang lebih besar? Randy sudah 2 kali selingkuh, Bim. Tapi kali ini dia melakukannya saat aku hamil tua. Ini bukan sekadar nafsu. Bimo mengambil dokumen itu, memeriksanya sekilas. Menarik. Kamu curiga ada motif lain selain fisik? Aku yakin ada. Perusahaan Randy sedang dalam proses merger besar. Belakangan ini dia sangat sensitif soal dokumen dan email. Ditambah lagi, Randy tidak pernah semudah ini tertangkap basah. Meletakkan tiket di saku jas? Itu bukan Randy yang pintar dan licik yang kukenal. Ini seperti... Mira menjeda, mencari kata yang tepat. Seperti Randy ingin aku menemukannya, tapi ia terlalu takut untuk mengakuinya. Hipotesis yang bagus, Bimo menyetujui. Aku akan segera selidiki Arini Sasmita. Aku akan menggali rekam jejak finansialnya, koneksi perusahaannya, dan tentu saja, interaksinya dengan Randy. Aku butuh akses ke laptop dan ponsel Randy. Mira menggeleng cepat. Jangan sentuh ponsel atau laptopnya, Bim. Randy akan tahu. Kita bergerak lebih pintar. Aku akan memberimu akses ke cloud penyimpanan perusahaan. Dengan alasan aku membantu Randy menyiapkan presentasi. Hebat, kata Bimo, senyum tipis terukir di wajahnya. Kamu sudah setengah jalan menjadi agen rahasia, Mir. Aku hanya seorang istri yang lelah dipermainkan, Bim, sahut Mira, suaranya kembali dingin. Percepat, Bim. Aku tidak punya banyak waktu sebelum anakku lahir. Aku ingin menyambut anakku dalam keadaan damai, bukan dalam drama rumah tangga. Bimo mengangguk. Dengar, Mir. Apapun yang kamu temukan, janji padaku kamu tidak akan bergerak sendiri. Jangan konfrontasi Randy atau wanita itu. Aku janji. Aku akan bergerak seperti bayangan tak terlihat di sekeliling Randy. Dia hanya akan melihat Mira yang manis, yang sedang mengandung dan selalu tersenyum. Selama 3 hari berikutnya, sementara Bimo bekerja di balik layar, Mira memainkan perannya sebagai istri bahagia dengan sempurna. Ia memasak makanan kesukaan Randy, mendengarkan keluh kesah Randy tentang kantor dengan penuh simpati, padahal setiap keluhan itu ia jadikan petunjuk, dan bahkan menyarankan Randy untuk mengambil cuti agar tidak terlalu lelah. Mas, kamu terlihat pucat. Mungkin kamu harus istirahat sebentar? 2 hari saja, ambil cuti. Biarkan aku yang urus sebagian pekerjaanmu di rumah, saran Mira lembut saat mereka menikmati makan malam. Randy memandang Mira dengan tatapan penuh rasa bersalah yang disamarkan sebagai rasa lelah. Mira melihat kepalsuan itu seperti melihat retakan kecil di kaca bening. Tidak bisa, sayang. Ada proyek besar yang harus kukejar. Ini menyangkut kelangsungan perusahaan. Aku harus menyelesaikan ini sebelum bayi lahir. Aku ingin kita semua hidup nyaman, Randy beralasan, sambil menggenggam tangan Mira. Genggaman Randy terasa dingin, dan Mira menduga, Randy bukan hanya lelah kerja, tapi lelah menyembunyikan kebohongannya. Kalau begitu, biarkan aku bantu, desak Mira. Ingat, aku kan desainer interior. Aku bisa bantu urus proposal desain kantor cabang baru. Atau aku bisa meninjau anggaran renovasi gedung yang kamu bilang bermasalah itu. Aku akan fokus pada budgeting. Aku janji tidak akan mengganggu data pentingmu.
Randy tampak ragu sejenak. Mata Randy terlihat berhitung. Memberikan Mira akses ke anggaran renovasi terkesan aman, karena itu adalah pos yang kecil. Namun, Randy tidak tahu, bagi Mira, celah kecil apapun adalah pintu masuk menuju seluruh keruntuhan sistem. Baiklah, sayang. Tapi janji ya, jangan sampai larut malam. Kamu harus istirahat. Randy akhirnya setuju, menyerahkan beberapa kode akses dan password umum. Mira tersenyum penuh kemenangan. Tentu, Mas. Aku janji. Janji bahwa aku akan menghabisimu. Saat Randy tertidur pulas di malam hari, Mira, dengan perut besarnya, menyalakan laptop Randy. Menggunakan kode akses yang baru didapatnya, ia tidak hanya meninjau anggaran renovasi, tetapi juga menyalin seluruh database surel Randy ke flash drive terenkripsi yang akan ia serahkan ke Bimo. Ia bekerja seolah dinding kamarnya memiliki telinga, dan setiap hembusan napasnya bisa membongkar rahasianya. Keesokan paginya, Bimo sudah menunggu di tempat parkir kantor Mira. Aku dapatkan semuanya, Bim. Surel Randy selama 3 bulan terakhir, kata Mira, menyerahkan flash drive itu. Kamu gila, Mir. Tapi aku suka kegilaan ini. Bimo tersenyum tipis. Aku juga sudah mendapatkan data awal Arini Sasmita. Dan apa yang kutemukan, ini bukan perselingkuhan biasa, Mir. Mira menahan napas. Apa? Bimo mencondongkan tubuhnya ke jendela mobil. Arini Sasmita. Usianya 28 tahun. Bukan model atau sosialita biasa. Dia adalah anak dari Pramana, pengusaha properti yang dulu pernah berseteru hebat dengan almarhum ayah Randy soal sengketa lahan besar 10 tahun lalu. Lahan yang kini menjadi aset vital perusahaan Randy. Sebuah bola es besar serasa menghantam ulu hati Mira. Ini bukan tentang nafsu murahan. Ini tentang bisnis berdarah dingin. Perseteruan yang sampai ke pengadilan? Tanya Mira, suaranya nyaris berbisik. Betul. Dan Pramana kalah telak. Sejak itu, keluarga Sasmita dikabarkan jatuh. Tapi sekarang, Arini muncul kembali, dan langsung berhubungan dengan Randy, pewaris tunggal Pradipta Group. Ini terlalu kebetulan, Mir. Ini bau intrik, bukan bau parfum murahan. Bimo melanjutkan, nadanya kini sangat serius. Aku juga menemukan transfer uang dalam jumlah besar, secara berkala, ke rekening Arini dari sebuah perusahaan offshore yang terdaftar atas nama Randy. Bukan atas nama Randy, tapi atas nama Bibi Lita, adik dari almarhum ibunda Randy. Bibi Lita. Mira mengerutkan kening. Bibi Lita adalah wanita yang sangat dihormati keluarga, yang selalu tampak religius dan menjauhi urusan bisnis kotor. Kenapa Bibi Lita terlibat? Itulah yang harus kita selidiki. Tapi satu hal yang pasti, Mir. Perselingkuhan Randy adalah pintu masuk bagi Arini. Entah Randy yang dimanfaatkan, atau Randy yang sedang merencanakan sesuatu dengan Arini, tapi semua ini terhubung dengan warisan dan intrik bisnis masa lalu. Perusahaan sedang diincar, dan Randy adalah umpan yang empuk. Mira menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Pusing bukan karena kehamilannya, tapi karena pikiran kotor yang kini memenuhi udara. Jadi, suamiku tidak hanya berselingkuh dari hatiku, tapi juga berpotensi mengkhianati perusahaan keluarganya sendiri. Mira berucap, nadanya lebih pada pernyataan daripada pertanyaan. Atau, ia sedang dijebak dan terpaksa melayani wanita itu demi menjaga rahasia yang lebih besar. Kita belum tahu Randy ada di kubu mana, Mir. Tapi, ini adalah permainan catur kelas berat. Dan kamu, Mira, harus menjadi ratu yang menggerakkan bidak tersembunyi. Mira memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan tekad baru. Baik, sekarang kita tahu siapa Arini. Tugas selanjutnya, Bim, adalah mencari tahu tentang warisan keluarga Pradipta. Aku ingat ibunda Randy meninggal setahun lalu dan ada keributan kecil soal wasiatnya. Cari tahu detail wasiat itu, Bim. Apa yang diwariskan, dan apa syarat-syaratnya. Siap, Kapten, Bimo menyahut. Mira turun dari mobil. Ia kini tidak lagi hanya mencari bukti perselingkuhan. Ia mencari bukti konspirasi. Di tangannya, kini ia memegang flash drive Randy. Di hatinya ia membawa luka lama.
Babak baru dimulai. Mira berjalan kembali, seolah ia baru saja menghadiri pertemuan santai. Hanya saja, senyumnya kini menyimpan ribuan rencana penghancuran yang tersusun rapi. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Bimo, Namira, Mira, menjalani hidup dengan dua wajah. Di hadapan Randy, ia adalah istri yang vulnerable, semakin manja, dan dipenuhi kekhawatiran menjelang kelahiran. Di balik layar, ia adalah seorang penyidik ulung, menganalisis email Randy yang telah disalin Bimo, merangkai setiap kata sandi dan transaksi keuangan menjadi sebuah puzzle konspirasi. Surel-surel itu membuka kotak Pandora kehancuran bagi Mira. Selain pesan mesra dan rencana perjalanan dengan Arini, terungkap diskusi Randy tentang pemindah tanganan aset minor dan dokumen persetujuan dari Dewan Direksi. Randy tidak hanya bermain api, ia sedang menari di tepi jurang, dan di belakangnya, Mira menyaksikan semuanya dari kejauhan. Puncaknya terjadi pada Jumat malam. Randy mengabarkan bahwa ia harus terbang mendadak ke Surabaya untuk urusan pabrik yang terbakar. Sebuah alasan yang terdengar terlalu mendesak dan mendramatisir. "Sayang, aku sungguh minta maaf. Aku harus berangkat sekarang. Ini urusan darurat. Aku akan usahakan pulang minggu malam," kata Randy melalui telepon, terdengar terburu-buru, bahkan sedikit gugup. Mira, yang saat itu sedang menyiapkan makan malam, menjawab dengan suara yang dibuat selembut mungkin, padahal hatinya berdenyut sakit seperti luka yang disiram cuka. "Ya ampun, Mas, kamu kenapa tidak bilang dari tadi? Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan sampai kelelahan. Jangan lupa makan dan minum vitamin," Mira berujar. Ia sengaja menguatkan diri untuk terdengar sangat mengkhawatirkan. "Iya, Mira. Aku janji akan baik-baik saja. Kamu jaga diri dan anak kita baik-baik ya. Aku mencintai kalian." Randy mengakhiri telepon dengan nada yang terdengar seperti penghiburan palsu. Begitu telepon ditutup, Mira segera menghubungi Bimo. "Surabaya? Pabrik terbakar? Tolong cek keberadaan pesawat yang baru Randy naiki, Bim. Dan cek juga jadwal perjalanan Arini." Hanya butuh waktu 1 jam bagi Bimo untuk mengirimkan koordinat. Balasan pesan dari Bimo singkat dan tajam, seperti tusukan belati dingin. Randy tidak di Surabaya. Dia bersama Arini. Di sebuah villa mewah di puncak, atas nama Arini Sasmita. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mendesak keluar, namun ia segera menghapusnya. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia merasa bodoh telah membiarkan Randy menipunya dengan kebohongan yang sangat klise. Mira melihat makan malam yang sudah ia siapkan, sup hangat dan steak salmon kesukaan Randy. Makanan itu kini terasa hambar dan menjijikkan, mencerminkan kekosongan di hatinya. Pengkhianatan yang ketiga, saat aku hamil tua. Sudah cukup, Randy. Mira melangkah ke kamarnya. Ia tidak lagi mencari bukti. Bukti sudah ada di depannya, membentang seperti karpet merah menuju perceraian. Namun, perceraian bagi Mira kini terasa terlalu murah. Randy harus membayar lebih dari sekadar kehilangan istri. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegangi perutnya yang besar. "Sayang, lihat. Ayahmu memilih jalan yang salah. Mama harus menjamin masa depanmu, nak." Ia mengambil laptopnya lagi dan membuka berkas yang dikirim Bimo tadi pagi. Berkas tentang wasiat ibunda Randy. Ibu Randy meninggal setahun lalu. Sejak saat itu, terjadi sedikit gesekan di keluarga besar terkait pembagian saham. Randy menguasai 51% saham mayoritas perusahaan, sebuah posisi yang memberikan kekuasaan mutlak. Wasiat itu berbunyi, 51% saham mayoritas perusahaan PT Pradipta Sejahtera akan diwariskan penuh kepada Randy Pradipta dengan syarat, selama 1 tahun ke depan, ia harus mampu menjaga citra diri dan perusahaan dari skandal hukum atau moral yang merusak. Setelah 1 tahun, saham tersebut akan dialihkan kepada anak pertama Randy Pradipta saat anak tersebut mencapai usia 1 tahun. Apabila Randy melanggar syarat moral atau hukum yang terbukti merusak citra keluarga sebelum anak pertamanya berusia 1 tahun, maka 51% saham tersebut akan dialihkan seluruhnya kepada Yayasan Kasih Ibu, yayasan amal yang dikelola oleh Bibi Lita. Mira membaca kalimat terakhir berulang kali. Plot twist pertama dalam intrik warisan. Wasiat itu tidak sesederhana Randy mendapat warisan.
Wasiat itu adalah pedang bermata dua yang mengikatnya pada komitmen moral dan hukum, terikat pada kelahiran anak mereka. Saat ini, anak mereka belum genap 1 tahun, dan Randy telah terbukti melanggar syarat moral. Jika Mira mengajukan gugatan cerai sekarang, dengan membawa bukti perselingkuhan, Randy akan otomatis kehilangan 51% saham tersebut, dan saham itu akan jatuh ke tangan Yayasan Kasih Ibu, milik Bibi Lita. Bibi Lita, orang yang sama yang mengirim uang ke rekening Arini Sasmita. Koneksi itu terasa seperti sambaran petir yang menerangi malam gelap gulita. Mira menyadari, masalah Randy berselingkuh adalah masalah kecil. Masalah besarnya adalah konspirasi antara Bibi Lita dan Arini Sasmita untuk menjebak Randy, membuatnya melanggar wasiat, sehingga 51% saham itu bisa mereka kendalikan melalui yayasan. Randy bukan sekadar selingkuh. Dia sedang menjadi target. Namun, Randy tetaplah pengkhianat. Ia memilih menjebak dirinya sendiri ke dalam pelukan Arini daripada jujur kepada istrinya. Mira menarik napas dalam-dalam. Ia harus mengubah strateginya. Ia tidak bisa langsung menceraikan Randy. Jika ia menceraikan Randy sekarang, Randy akan kehilangan segalanya, dan anak mereka mungkin tidak mendapatkan hak warisan penuh. Ia harus melindungi hak anak mereka, dan tentu saja, membalas Randy dengan cara yang membuatnya benar-benar menyesal. Ia menghubungi Bimo. Bim, aku butuh bantuanmu menyelidiki Bibi Lita dan yayasannya. Cari tahu berapa nilai aset yayasan itu. Dan temukan semua dokumen pembagian warisan yang mungkin disembunyikan Randy. Tentu, Mir. Tapi aku ada kabar terbaru yang membuatmu lebih berhati-hati. Bimo berbisik dari ujung telepon. Aku berhasil menyadap sedikit percakapan Randy dan Arini di villa itu. Mereka membicarakanmu. Percakapan. Randy, dalam rekaman. Aku sudah melakukan semua yang kamu mau. Arini, jangan sentuh Mira. Dia sedang hamil tua. Aku tidak mau dia kenapa-kenapa. Arini, suara manja yang menjijikkan. Oh, sayang. Jangan khawatirkan istri tercintamu. Aku hanya butuh kamu menuruti permintaanku. Atau file rahasia yang kamu simpan dulu itu akan sampai ke meja Dewan Direksi. Mereka tidak akan suka melihat Randy Pradipta Junior terlibat kasus penyelundupan kecil-kecilan 7 tahun lalu, kan? Dunia Mira seakan runtuh. Randy dijebak. Randy diancam. Itu menjelaskan mengapa ia terus berselingkuh dan begitu panik. Ia melakukan pengkhianatan itu demi menutupi kesalahan masa lalunya. Dia diancam, Bim. Randy diancam Arini dengan kesalahan masa lalunya. Bisik Mira, suaranya tercekat. Tapi dia tidak pernah bilang padaku. Dia lebih memilih mengkhianatiku daripada percaya pada istrinya sendiri. Itu kesalahan fatalnya. Mir, kata Bimo tegas. Tapi ini mengubah segalanya. Kamu sekarang tahu dia tidak sepenuhnya bebas kehendak, tapi juga tidak sepenuhnya tidak bersalah karena menikmati perselingkuhan itu. Aku tahu, jawab Mira. Dan itulah mengapa hukumanku untuknya akan berlipat ganda. Mira mengambil keputusan final. Ia akan tetap menjalankan rencana balas dendamnya, tetapi dengan tujuan yang lebih mulia. Merebut kembali perusahaan dan warisan sah untuk anaknya, sambil menyingkirkan Bibi Lita dan Arini. Ia tidak akan memaafkan Randy atas kebohongan dan pengkhianatan itu, tetapi ia akan menggunakan kelemahan Randy sebagai senjata rahasia. Malam itu, Mira tidur sendirian. Ia tidak lagi melihat Randy sebagai suami, tetapi sebagai bidak catur yang harus ia korbankan untuk memenangkan seluruh permainan. Ia menggeser kembali fokusnya dari rasa sakit hati ke strategi. Keesokan harinya, ketika Randy kembali dari Surabaya, dengan wajah lelah dan membawa oleh-oleh kecil, seolah tidak terjadi apa-apa, Mira menyambutnya dengan senyum yang tampak meredakan kecurigaan. Mas, kamu terlihat sangat lelah, kata Mira, memijat lembut bahu Randy. Jangan khawatir. Aku sudah mulai membantu urusan kantor. Aku sudah melihat anggaran renovasi. Ternyata banyak yang bisa kita hemat. Mas, aku akan fokus pada budgeting proyek baru ini, ya? Biar kamu bisa fokus pada kebakaran yang di Surabaya itu. Randy menarik napas lega. Rasa bersalahnya bercampur dengan kelegaan karena Mira tidak curiga dan bahkan membantunya. Terima kasih banyak, sayang. Kamu benar-benar malaikat penolongku. Aku beruntung memilikimu.
ucap Randy, memeluk Mira erat, sebuah pelukan yang bagi Mira terasa kosong dan penuh kepalsuan. Aku tahu, Mas, jawab Mira, memejamkan mata. Kamu tidak tahu, Mas. Kamu baru saja memberikan kuncimu padaku. Keputusan sunyi telah dibuat. Mira tidak akan membuat keributan, tidak akan menuntut penjelasan. Ia akan berakting sebagai istri yang mendukung sampai saatnya tiba, saat ia siap menarik permadani di bawah kaki Randy dan Arini. Mira akan mulai menyusun jaringan perangkap. Ia akan menggunakan posisinya sebagai desainer interior untuk mengambil alih kendali keuangan. Sementara Bimo menyelidiki lebih dalam tentang Bibi Lita dan wasiat asli. Permainan telah dimulai, dan Randy sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sarang laba-laba yang dirajut oleh istrinya sendiri. Beberapa hari setelah kembalinya Randy dari Surabaya, suasana di rumah mereka berubah, namun hanya Randy yang tidak menyadari perubahannya. Randy merasa lega dan semakin merasa bersalah. Ia berusaha menggandakan perhatiannya kepada Namira, Mira, seolah-olah menambal kapal yang bocor dengan air mata dan janji palsu. Randy tidak tahu, lubang itu sudah terlalu besar, dan Mira tidak lagi butuh tambalan. Mira sedang mempersiapkan badai sempurna untuk menenggelamkan kapal tersebut. Mira telah mengambil peran barunya, CEO bayangan di balik tirai kehamilan. Dengan kode akses yang Randy berikan, Mira mulai bekerja. Ia menggunakan dalih, membantu Randy yang kelelahan, untuk menyelam lebih dalam ke struktur finansial PT Pradipta Sejahtera. Mira, yang sangat detail dan logis, kini melihat angka-angka di laporan keuangan Randy bukan sebagai data bisnis, melainkan sebagai peta harta karun dan ranjau darat yang harus ia kuasai. Pada sebuah pagi, Mira menghubungi Randy di kantor. Mas, aku sudah meninjau anggaran renovasi kantor cabang yang baru itu. Angkanya terlalu besar. Mas, aku yakin, sebagai desainer interior, aku bisa memotong setidaknya 20% dari total budget tanpa mengurangi kualitas, ujar Mira dengan nada antusiasme profesional. Randy tertawa senang di ujung telepon. Lihat, sayang, aku tahu kamu hebat. Kamu benar-benar penyelamatku. Silakan, Mira, kamu ambil alih proyek renovasi itu. Aku percaya penuh padamu. Aku akan kasih kamu akses penuh ke vendor dan ke staf akuntan untuk urusan pengeluaran ini. Kamu bisa membuat laporan langsung ke dewan direksi jika ada masalah. Randy memberikan Mira sebuah senjata berharga tanpa ia sadari. Akses ke staf akuntan dan dewan direksi, meskipun awalnya hanya untuk proyek renovasi, adalah kunci pembuka ke seluruh gudang rahasia perusahaan. Terima kasih, Mas. Aku janji akan sangat berhati-hati, jawab Mira. Mira segera bergerak. Langkah pertamanya bukanlah soal desain. Ia menghubungi staf akuntansi yang mengurus proyek renovasi dan meminta untuk bertemu. Staf itu, seorang wanita bernama Karina, tampak sungkan berurusan dengan istri bos yang sedang hamil tua. Mbak Karina, saya tahu ini bukan tugas Anda, tapi Mas Randy meminta saya mengontrol anggaran ini. Tolong, bantu saya. Saya ingin melihat semua pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk software dan sistem keamanan baru untuk kantor, pinta Mira dengan nada penuh wibawa. Karina, yang melihat Mira membawa berkas yang ditandatangani Randy, tidak bisa menolak. Tentu, Bu Mira. Kebetulan, kami baru saja mengganti sistem pengarsipan digital perusahaan. Ada biaya instalasi besar di sana. Sistem pengarsipan. Mira mencondongkan tubuhnya ke meja. Ini dia celah yang ia cari. Bagus. Aku ingin tahu detail software apa yang digunakan, dan siapa vendornya. Aku ingin memastikan keamanan data kita. Di balik permintaannya yang tampak wajar, Mira memiliki agenda tersembunyi. Ia ingin menanam mata-mata digital di sistem itu. Malam harinya, Mira bertemu kembali dengan Bimo. Kali ini, pertemuan mereka lebih terstruktur, seperti rapat dewan direksi rahasia. Bim, aku sudah dapat akses ke sistem akuntansi mereka, dengan dalih renovasi. Aku juga tahu mereka baru saja menginstal sistem pengarsipan digital baru. Aku butuh kamu menanam spiwara di sistem itu. Sesuatu yang bisa menyalin semua dokumen penting yang diunggah, termasuk yang bersifat rahasia, jelas Mira, menyerahkan nama vendor software baru perusahaan. Bimo terlihat takjub dengan kecepatan dan kecerdasan Mira. Kamu sungguh next level, Mir.
Tapi ini berisiko. Jika ketahuan. Aku tahu risikonya, Bim. Tapi kita kehabisan waktu. Wasiat itu mengikat Randy sampai anak kita berusia 1 tahun. Aku harus membongkar konspirasi Bibi Lita dan Arini sebelum itu. Jika aku cerai sekarang, Bibi Lita yang menang. Jika aku diam, anakku berpotensi kehilangan warisan sahnya. Aku harus mengambil alih kendali keuangan dan dokumen perusahaan, menjamin keamanan data, dan mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Baiklah, aku akan kerahkan tim terbaikku. Dalam 48 jam, sistem itu akan jadi mata kita, janji Bimo. Bagus. Sekarang, hasil investigasimu soal Bibi Lita, pinta Mira. Bimo mengeluarkan sebuah berkas. Mira, Bibi Lita adalah laba-laba di tengah jaringan. Yayasan kasih ibu miliknya, yang seharusnya bergerak di bidang amal, ternyata selama 5 tahun terakhir tidak pernah melaporkan dana sumbangan yang masuk secara transparan. Kami juga menemukan transfer uang dalam jumlah fantastis dari rekening offshore ke rekening yayasan, tepat sebelum ibumu meninggal. Transfer uang dari mana? Tanya Mira, matanya memicing. Dari Pramana Group, ayah Arini Sasmita. Mereka saling terhubung. Aku yakin, wasiat yang kamu temukan, yang membuat Randy terikat dengan syarat moral dan ancaman kehilangan warisan ke yayasan, itu adalah wasiat palsu yang sengaja disusun Bibi Lita dan Arini untuk memeras Randy. Astaga, Mira menahan napas, tangannya memegangi pelipis. Itu menjelaskan segalanya. Bibi Lita yang licik, Arini yang memanfaatkan kelemahan Randy. Mereka ingin Randy terbukti bersalah selingkuh, agar warisan jatuh ke yayasan yang mereka kendalikan. Tepat. Bibi Lita dan Arini adalah duo maut. Mereka memanfaatkan kesalahan masa lalu Randy, kasus penyelundupan kecil yang Arini ancam bongkar, untuk memaksanya berselingkuh, agar wasiat palsu itu bisa mereka aktifkan. Bimo melanjutkan, kita harus cari wasiat aslinya, Mir. Mira tersenyum, senyum yang kali ini terasa pedih sekaligus cerdas. Aku tidak akan mencari wasiat aslinya sekarang, Bim. Aku akan menggunakan wasiat palsu itu sebagai jebakan untuk mereka. Bimo menatapnya bingung. Jebakan? Bagaimana? Jika aku bertindak seolah-olah aku percaya wasiat palsu itu, Randy, Bibi Lita, dan Arini akan terus melakukan kesalahan untuk mempercepat pelanggaran moral Randy. Randy akan terus selingkuh karena diancam. Bibi Lita akan terus memanipulasi dana yayasan. Sementara mereka sibuk, aku akan menggunakan aksesku di kantor untuk membersihkan nama Randy dari kesalahan masa lalu dan mengumpulkan bukti kejahatan mereka yang sebenarnya. Konspirasi, penggelapan dana, dan pemalsuan wasiat. Ini jenius, Mira. Tapi kamu harus berakting sempurna, kata Bimo. Aku akan melakukannya. Aku akan membalas Randy dengan 2 cara. Pertama, dengan merebut kekuasaan dan warisan sah untuk anakku. Kedua, dengan menyelamatkannya dari kebodohannya sendiri dan mengungkap kejahatan Bibi Lita dan Arini. Setelah semuanya bersih, baru aku tinggalkan Randy. Dia harus tahu, aku meninggalkannya dalam keadaan suci, sementara dia kehilangan segalanya. Kembali ke rumah, Mira melanjutkan perannya. Ia menghabiskan akhir pekan itu dengan merangkul Randy, membiarkan Randy membelikannya banyak barang mewah, dan bahkan mengajak Randy berbelanja perlengkapan bayi. Tindakan-tindakan ini adalah kamuflase sempurna untuk mengalihkan perhatian Randy. Mas, lihat ini. Bayi kita pasti suka box bayi yang ini, kata Mira, menunjuk box kayu mahal di sebuah butik bayi. Randy tersenyum tulus. Apapun yang kamu suka, sayang. Ambil saja. Aku ingin anak kita bahagia. Aku akan pastikan anak kita tidak kekurangan apapun. Tentu, Mas. Aku tahu kamu akan selalu memastikan itu, jawab Mira, tatapannya penuh arti. Ya, Randy. Kamu akan memastikan itu, karena aku yang akan mengamankan warisan itu. Saat mereka kembali ke rumah, Randy merasa hari itu adalah hari yang paling bahagia. Ia tidak tahu, saat ia sibuk memilih kereta bayi, Mira telah menyelinap ke ruang kantornya dan mengganti kata sandi utama server perusahaan dengan kode yang ia setting ulang, menggunakan dalih pembaruan keamanan sistem yang diminta Bimo. Mira kini tidak hanya memiliki akses ke keuangan,
tetapi juga kendali atas jantung digital perusahaan. Di malam hari, Randy tertidur cepat karena lelah berbelanja. Mira duduk di sampingnya, memandangi wajah Randy yang tertidur damai. "Kamu adalah pria yang bodoh, Randy," bisik Mira pelan. "Kamu memilih seorang wanita asing yang mengancammu, daripada percaya pada istrimu yang mencintaimu. Kamu menyajikan pengkhianatan di saat aku membawa anakmu. Tapi, lihatlah, aku, istrimu yang kamu remehkan, yang akan menyelamatkanmu dari kehancuran dan membersihkan nama keluarga demi anak ini." Mira menyentuh perutnya. Keputusan sunyi sudah mantap. Ia tidak lagi marah, ia hanya memiliki tekad baja untuk mengakhiri permainan catur ini. Mira membuka laptop. Bimo baru saja mengirim pesan. Spiwara sudah tertanam. Mulai sekarang, setiap dokumen yang diunggah Randy, Arini, atau Bibilita akan terdeteksi. Mira tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum istri yang patah hati, melainkan senyum jenderal yang baru saja menduduki benteng musuh. Jaringan perangkap Mira kini sudah terpasang sempurna. Ia siap memasuki babak klimaks di mana ia akan menggunakan kendali barunya untuk membongkar semua intrik, selangkah demi selangkah, dan menyiapkan skakmat yang akan membuat Randy tercengang dan pembaca tersentuh. Mira kini memimpin dua kehidupan. 1. Sebagai calon ibu yang anggun, melayani suaminya dengan penuh kasih sayang palsu. 2. Sebagai operator intelijen, duduk di depan laptopnya larut malam, menganalisis data yang mengalir deras dari spiwar Bimo yang tertanam di jantung digital PT Pradipta Sejahtera. Aliran informasi yang datang dari Bimo dan sistem yang baru dikuasai Mira, membuatnya merasa seperti seorang arkeolog yang sedang menggali peradaban yang hilang. Setiap file, setiap surel, dan setiap log akses adalah kepingan sejarah yang menguak kebusukan di balik kemegahan perusahaan suaminya. Pagi itu, di tengah kesibukan Randy bersiap ke kantor, Bimo mengirimkan sebuah notifikasi penting melalui saluran komunikasi terenkripsi mereka. "Bimo, Mir, aku dapatkan data transfer mencurigakan. Ada pengiriman dana $500.000 ke rekening perusahaan asing yang terkait dengan Arini, semalam. Pelakunya, Randy, menggunakan akses pribadinya, bukan akses perusahaan." Mira membaca pesan itu saat Randy sedang menyisir rambut di cermin. Randy tampak begitu normal, begitu topengnya melekat erat di wajahnya. Mira berjalan mendekat, menyentuh bahu Randy. "Mas, kamu terlihat lelah sekali. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering lembur di rumah? Ada masalah serius di kantor?" tanyanya lembut, dengan mata yang dibuat penuh kekhawatiran. Randy memaksakan senyum. "Hanya masalah vendor, sayang. Mereka rewel sekali soal pembayaran. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar, terutama yang berhubungan dengan aset luar negeri kita." "Aset luar negeri?" Mira mengulang, pura-pura tertarik. "Memangnya kita ada aset sebesar itu di luar negeri, Mas? Kenapa aku tidak pernah dengar?" "Itu hanya urusan teknis, sayang. Warisan dari ibu dulu. Kamu tidak perlu pusing. Fokus saja pada kesehatanmu." Randy mengakhiri percakapan dengan nada yang sedikit kaku, buru-buru meraih tasnya. "Baiklah, Mas. Hati-hati di jalan ya," ujar Mira, mencium tangan Randy. Genggaman tangan Randy terasa tegang, dan Mira tahu, suaminya baru saja berbohong besar tentang transfer $500.000. Setelah Randy pergi, Mira segera membuka file yang dikirim Bimo. Benar saja, semalam Randy mentransfer uang ke perusahaan offshore bernama Azure Legacy, perusahaan yang sebelumnya diidentifikasi Bimo terkait dengan Arini dan potensi manipulasi dana oleh Bibilita. Ini menegaskan kecurigaan Mira. Randy tidak hanya selingkuh karena diancam. Dia kini menjadi operator aktif yang membantu transfer aset perusahaan. Mira segera menghubungi Bimo. "Bim, Randy bukan lagi korban yang tak berdaya. Dia sedang membantu mengalihkan aset. Tapi kenapa Randy melakukan itu, bahkan setelah tahu aku curiga?" Bimo menjawab, suaranya terdengar dari ponsel yang diset pada mode handsfree. "Ingat ancaman Arini tentang kesalahan masa lalu Randy, Mir? Kasus penyelundupan kecil-kecilan 7 tahun lalu? Aku yakin Arini tidak hanya mengancam membongkarnya ke Dewan Direksi, tapi juga memeras Randy untuk membiarkan Arini dan Bibilita mengambil alih aset secara bertahap. Tapi kenapa Randy tidak pernah memintaku membantunya?
Kenapa dia terus berbohong? Mira bertanya. Rasa sakit bercampur frustrasi. Randy punya harga diri yang terluka, Mira. Dia takut kamu akan membencinya atas kesalahan masa lalunya itu. Dia berpikir, dengan menutupi kejahatannya dengan perselingkuhan, dan menuruti Arini, dia bisa melindungi kamu dan anakmu dari skandal. Bimo jeda, lalu melanjutkan dengan nada serius. Dia bodoh, tapi motifnya mungkin bukan hanya pengkhianatan murni. Dia seperti pahlawan kesiangan yang bodoh, memilih jalur yang salah untuk melindungi keluarganya. Aku tidak butuh perlindungan bodoh seperti itu, desah Mira. Aku butuh kejujuran. Baiklah, aku harus bergerak lebih cepat. Aku harus menghentikan Randy sebelum seluruh aset perusahaan terkuras habis. Strategi Mira, mengendalikan arus informasi. Mira mulai menggunakan aksesnya ke sistem perusahaan untuk mengubah alur komunikasi. Ia memberitahu staf akuntansi, Karina, bahwa untuk efisiensi, semua laporan pengeluaran, termasuk yang terkait aset luar negeri, kini harus melewati filter internal yang ia kelola sebagai peninjau anggaran renovasi. Mbak Karina, ini untuk efisiensi dan transparansi. Saya ingin semua dokumen yang berhubungan dengan transfer di atas $100.000 dikirimkan ke alamat email saya juga, sebelum disetujui Randy. Bilang saja ini prosedur baru dari tim pengendali biaya. Mira memerintahkan dengan nada tenang namun meyakinkan. Karina awalnya bingung, tetapi karena Mira menunjukkan surat kuasa dari Randy untuk mengendalikan budget perusahaan, Karina menurut. Tentu, Bu Mira. Ini akan membuat pekerjaan saya lebih teratur, kata Karina, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadikan Mira penjaga gerbang finansial perusahaan. Langkah Mira selanjutnya, mencari bukti kejahatan Arini dan Bibi Lita. Mira dan Bimo membandingkan data transfer uang dari Randy dan data transfer dari Bibi Lita ke Arini. Lihat ini, Bim. Setiap kali Randy mentransfer uang ke Azure Legacy, ada transfer masuk yang sama besarnya ke rekening pribadi Bibi Lita dari perusahaan yang sama. Tepat seminggu setelahnya, Mira menunjukkan data di layar laptop. Ini bukan pemerasan biasa, Bim. Ini skema pencucian uang dan penggelapan terstruktur. Bimo bersiul pelan. Mereka menggunakan Randy sebagai jembatan untuk memindahkan dana perusahaan ke luar negeri, lalu mencucinya melalui yayasan dan rekening pribadi. Randy hanya alat yang takut aibnya terbongkar. Tepat, kata Mira. Dan mereka semakin percaya diri karena aku terlihat bodoh dan pasrah di rumah. Mereka yakin aku hanya akan menangis dan menuntut cerai, yang secara otomatis akan mengaktifkan wasiat palsu mereka dan memberikan mereka kontrol atas yayasan. Mira tersenyum dingin. Aku harus memutar balikan alur informasi ini. Aku akan mulai mengirimkan sinyal bahaya ke Randy, tapi dengan cara yang halus, agar Randy berpikir dia sedang disadap oleh Arini atau Bibi Lita, bukan oleh istrinya sendiri. Rencana balik serangan halus. Mira mulai memodifikasi dokumen yang Randy kerjakan. Misalnya, saat Randy sedang menyusun laporan rahasia tentang penjualan aset, Mira diam-diam mengakses file itu dan menambahkan paragraf samar tentang perlunya audit mendalam terhadap aset offshore untuk menghindari risiko hukum. Randy menemukan tambahan itu pagi harinya. Ia terlihat panik. Percakapan. Randy, berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Siapa yang berani menyentuh file ini? Aku sudah menguncinya semalam. Mira, berjalan masuk dengan secangkir teh. Ada apa, Mas? Kamu kenapa panik begitu? Randy, tidak ada apa-apa, sayang. Hanya bug di sistem. Aku harus perbaiki segera. Randy buru-buru menghapus paragraf yang ditambahkan Mira. Mira, hati-hati, Mas. Kalau sampai ada bug yang merusak data penting, kita bisa kena masalah besar. Jangan-jangan itu kerjaan hacker kompetitor. Mira menatap Randy dengan mata polos. Randy memandang Mira dengan curiga sesaat, namun buru-buru menepisnya. Tidak mungkin Mira tahu apa-apa. Dia hanya ibu rumah tangga yang sedang hamil. Tapi sinyal bahaya itu sudah tertanam. Randy kini mulai curiga bahwa Arini atau Bibi Lita sedang memantau gerak-geriknya secara berlebihan. Perpecahan internal di kubu musuh mulai terbentuk, berkat ulah Mira. Beberapa hari kemudian, Bimo berhasil mendapatkan bukti yang selama ini dicari Mira.
Satu lembar dokumen draft perjanjian pranikah yang dibuat Arini Sasmita. Ini dia, Mir. Arini telah menyiapkan perjanjian pranikah ini dan menyuruh Randy menandatanganinya. Di dalamnya, ada pasal yang menjamin Arini mendapatkan 40% saham perusahaan jika ia menikah dengan Randy, lapor Bimo. Tapi Randy belum menandatanganinya. Dia masih ragu. Mira memegang dokumen itu. Wajahnya mengeras. Ini bukan lagi soal pemerasan untuk menutupi aib Randy, Bim. Ini adalah serangan total untuk merebut perusahaan. Dan Randy hampir saja menandatanganinya. Bodoh. Lalu, apa langkahmu sekarang? Tanya Bimo. Mira merenung sejenak, menatap perutnya yang semakin membesar. Aku harus memaksa Randy memilih. Aku harus membuatnya sadar bahwa aku, istrinya, adalah satu-satunya benteng pertahanannya. Aku akan menyiapkan dosier lengkap tentang kejahatan Bibi Lita dan Arini, lalu aku akan memberikannya kepada Randy, tepat setelah anakku lahir. Kenapa harus menunggu sampai anakmu lahir? Karena kelahiran anak kami adalah satu-satunya momen di mana Randy akan merasa paling vulnerable dan paling tulus, penuh penyesalan dan cinta kepada anaknya. Di momen itu, aku akan memberikan skakmatnya. Sebelum itu, aku akan terus mengendalikan arus informasi. Aku akan membuat Arini dan Bibi Lita panik, berpikir Randy sedang mengkhianati mereka. Mira tersenyum penuh kemenangan. Aku akan memutus rantai komunikasi Randy dengan Arini. Aku akan mengirimkan email anonim kepada Randy, yang isinya adalah peringatan untuk segera menjauhi Arini dan Bibi Lita, dengan menyebutkan beberapa detail transfer gelap yang hanya kita yang tahu. Randy akan berpikir itu adalah peringatan dari internal perusahaannya. Mira kini adalah dalang yang menggerakkan Randy dan memanipulasi musuh-musuhnya. Ia tidak lagi peduli dengan rasa sakit hati. Yang ia pedulikan hanyalah keadilan dan masa depan anaknya. Ia kembali ke rumah, mempersiapkan makan malam. Kali ini, ia menyiapkan 2 porsi, satu untuk Randy, penuh kepalsuan, dan satu untuk dirinya, penuh dengan strategi balas dendam yang dingin dan terencana. Jaringan perangkap sudah lengkap. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik benang-benangnya. Mira, kini memegang kendali atas arus informasi di PT Pradipta Sejahtera. Namun ia tahu bahwa kendali adalah ilusi jika tidak dibarengi dengan pemahaman penuh atas motif musuh. Setelah melihat skema penggelapan aset yang terstruktur antara Randy, Arini, dan Bibi Lita, Mira meningkatkan fokusnya pada wasiat ibunda Randy yang selama ini menjadi mata air konflik dan landasan bagi konspirasi mereka. Pagi itu, Mira merasa tubuhnya sedikit lebih berat, tanda bahwa kelahiran semakin dekat. Ia duduk di ruang kerjanya, meninjau kembali file lama yang ia ambil dari server perusahaan Randy beberapa waktu lalu. Bukan file bisnis, melainkan arsip pribadi mendiang ibu mertuanya. Di antara lembaran-lembaran surat dan foto keluarga yang sudah menguning, Mira menemukan sebuah amplop tebal dengan meterai notaris yang sudah usang. Di atasnya tertulis, salinan wasiat kedua khusus untuk Randy. Jantung Mira berdebar kencang. Ini adalah dokumen yang dicari Bimo, yang selama ini diduga palsu. Mira membuka amplop itu dengan hati-hati. Ia membaca isinya dengan seksama. 51 saham mayoritas perusahaan PT Pradipta Sejahtera akan diwariskan penuh kepada Randy Pradipta dengan syarat. Selama 1 tahun ke depan, ia harus mampu menjaga citra diri dan perusahaan dari skandal hukum atau moral yang merusak. Setelah 1 tahun, saham tersebut akan dialihkan kepada anak pertama Randy Pradipta saat anak tersebut mencapai usia 1 tahun. Apabila Randy melanggar syarat moral atau hukum yang terbukti merusak citra keluarga sebelum anak pertamanya berusia 1 tahun, maka 51% saham tersebut akan dialihkan seluruhnya kepada Yayasan Kasih Ibu, yayasan amal yang dikelola oleh Bibi Lita. Mira kembali teringat penjelasan Bimo. Jika wasiat ini asli, maka perselingkuhan Randy adalah kunci kehancurannya yang akan menguntungkan Bibi Lita. Mira memeriksa tanda tangan notaris di dokumen itu. Ada sedikit keganjilan pada cetakan stempelnya, seperti cap palsu yang terlalu tergesa-gesa. Ia segera memotret dokumen itu dan mengirimkannya kepada Bimo. Bim, ini dia, wasiat kedua, yang mereka gunakan untuk menjebak Randy. Cek segera keasliannya. Aku yakin ini palsu, pesan Mira. Dalam waktu kurang dari 2 jam,
Bimo membalas dengan pesan yang mengonfirmasi kecurigaan Mira. Wasiat tersebut adalah palsu. Tanda tangan notaris yang tertera sudah pensiun 2 tahun sebelum wasiat ini dibuat. Bimo, Mir, wasiat ini jelas rekayasa. Ini adalah dokumen yang dibuat Bibi Lita untuk memanipulasi Randy, membuatnya takut kehilangan segalanya jika ia ketahuan selingkuh, sehingga ia memilih menjual aset perusahaan secara diam-diam kepada Arini. Mira kini memiliki kartu as. Randy, Arini, dan Bibi Lita beroperasi di bawah payung hukum yang cacat. Mira memandangi file wasiat palsu itu. Ia tidak merobeknya. Sebaliknya, ia menyimpannya kembali di tempat tersembunyi. Plot twist pertama, Mira tidak akan membongkar kepalsuan wasiat itu sekarang. Ia akan membiarkan Randy, Arini, dan Bibi Lita terus menari di atas panggung sandiwara yang mereka ciptakan sendiri, sampai semua bukti kejahatan penggelapan aset terkumpul. Menanam kegelisahan pada Randy. Di malam hari, Mira mulai menjalankan rencana untuk memecah belah kubu musuh. Ia mengirimkan surat anonim terenkripsi ke email pribadi Randy, meniru gaya bahasa formal dari internal audit perusahaan. Isi surat itu singkat, padat, dan menohok, seolah bilah pisau yang menusuk tanpa meninggalkan darah. Perhatian! Ditemukan aktivitas transfer dana yang mencurigakan ke entitas asing, Azure Legacy. Kami telah meninjau catatan perjalanan Anda ke Singapura dan Puncak. Jauhi Arini Sasmita dan Bibi Lita, atau Anda akan kehilangan segalanya di tangan mereka. Perbaiki kesalahan masa lalu Anda sebelum semuanya terlambat. Randy membaca email itu di kamar. Mira, yang pura-pura tertidur di sebelahnya, mengintip dari balik kelopak mata. Wajah Randy yang semula santai, kini seperti badai yang tertahan di balik senyap. Randy segera turun dari tempat tidur dan menelepon seseorang dengan suara berbisik. Percakapan. Randy berbisik, cemas, "Ya, Arini. Apa kau yang mengirimkan surel ini? Jangan bercanda. Surel ini menyebut transfer dana dan perjalanan kita. Ada yang tahu, Arini? Ada yang tahu?" Arini, suara di telepon, terdengar panik. "Bukan aku, Randy. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan itu Bibi Lita? Dia kan punya akses ke banyak jaringan lama ayahmu." Randy, "Bibi Lita? Kenapa Bibi harus mengancamku? Bukankah kita semua bekerja sama?" Arini, "Tentu saja bekerja sama. Tapi Randy, Bibi Lita kan juga mengincar saham itu lewat yayasan. Jika kamu bercerai, dia bisa saja menjadi serakah dan memojokkanmu lebih dulu. Kita harus hati-hati dengannya." Mira tersenyum puas di balik pura-pura tidurnya. Misi berhasil. Ia berhasil menanamkan benih kecurigaan yang membuat Randy dan Arini saling menyalahkan. Dan kini Randy mulai melihat Bibi Lita sebagai ancaman, bukan sekutu. Mengambil alih jaringan dokumentasi. Keesokan harinya, Randy datang dengan wajah tegang. Tetapi ia bersikap manis kepada Mira. "Sayang, aku mau minta tolong satu hal lagi," kata Randy saat sarapan. "Mengenai urusan kantor. Tolong simpan semua dokumen penting yang aku berikan padamu di brankas pribadimu, bukan di brankas kantor. Brankas kantor terlalu sering diakses orang." Ini adalah kesempatan emas yang dilempar Randy langsung ke pangkuan Mira. Randy, yang panik, kini tidak percaya lagi pada sistem kantor, dan justru mempercayakan dokumen rahasianya kepada istrinya yang ia anggap tak berdaya. "Tentu, Mas. Aku akan simpan baik-baik. Brankas pribadiku hanya aku yang tahu kodenya," jawab Mira, menyembunyikan senyum kemenangan di balik cangkir teh. Setelah Randy berangkat, Mira segera menghubungi Bimo. "Bim, mulai sekarang, semua bukti dan dokumen penting Randy akan ada di tanganku. Bibi Lita dan Arini tidak akan bisa menyentuhnya." Bimo berseru lega. "Hebat, Mira. Itu berarti kita bisa menjebak mereka dengan leluasa. Aku juga sudah siapkan file yang kamu minta. Ini adalah dokumen hak paten lama yang diklaim ayah Arini curi dulu. File ini yang digunakan Arini untuk mengancam Randy soal kesalahan masa lalu." Bimo mengirimkan sebuah file terenkripsi. Mira membukanya. Itu adalah dokumen tentang hak paten teknologi pertambangan yang Randy kelola dulu. Rupanya, Randy di masa lalu pernah lalai dan membiarkan draft hak paten itu bocor ke pihak Pramana,
ayah Arini, yang kemudian mencoba mengklaimnya sebagai milik mereka. Kesalahan Randy dulu tidak besar secara hukum, namun cukup memalukan secara citra perusahaan. Mira menatap dokumen itu. Randy dihantui masa lalunya. Mira kini tahu bagaimana cara membersihkan nama Randy di mata hukum. Tetapi ia tetap harus menghukumnya karena kebohongan dan pengkhianatan emosional. Mira berbicara pada dirinya sendiri, di depan cermin, mengusap perutnya yang besar. Mereka tidak tahu, nak. Mereka tidak tahu mama jauh lebih pintar. Randy, kamu pikir aku hanya istri di rumah? Maaf, sayang. Aku adalah pemegang saham 20% yang sah, dan aku yang sekarang mengendalikan 80% alur informasi perusahaan. Aku akan membiarkan wasiat palsu itu tetap hidup, dan aku akan membiarkan Randy terus bermain api dengan Arini. Itu akan menjadi bukti kuat di persidangan bahwa Randy dijebak. Mira memosisikan dirinya sebagai korban yang cerdas, melindungi aset dan keadilan. Ia memutuskan untuk menyimpan file hak paten itu. Ia akan menggunakannya sebagai amunisi terakhir untuk menghancurkan Arini dan Bibi Lita, dan pada saat yang sama, membersihkan nama Randy, namun tetap menjatuhkan hukuman perceraian. Mira kembali ke ruang tamu. Hari-hari terakhir kehamilannya terasa seperti menunggu bom waktu meledak. Namun, bom itu kini ada di tangannya, dan ia tahu kapan harus melepaskannya. Ia kini tahu wasiat yang Randy takuti adalah palsu. Mira akan menggunakan kepalsuan itu sebagai cara untuk mendapatkan wasiat yang sebenarnya dan menjamin hak anaknya, sambil menghukum pengkhianatan Randy. Mira tersenyum dingin, senyum yang menjanjikan kemenangan yang manis dan pahit sekaligus. Babak selanjutnya adalah puncak dari intrik bisnis, di mana Randy akan semakin terpojok dan Mira akan bersiap untuk momen klimaks. Setelah berhasil menanamkan benih kecurigaan di benak Randy dan menguasai server serta dokumen rahasia, Mira memasuki fase baru dalam rencana pembalasannya. Ia kini harus mempercepat laju konflik agar semua terungkap sebelum bayinya lahir. Perutnya yang besar sudah menjadi pengingat waktu yang terus berputar. Mira menggunakan jabatannya sebagai pengendali anggaran renovasi, sebagai topeng yang sempurna. Ia sering datang ke kantor Randy, bukan untuk mengawasinya, melainkan untuk bertemu dengan Karina, staf akuntansi, dan beberapa staf kunci lainnya. Mbak Karina, laporan pengeluaran untuk proyek luar negeri ini lagi-lagi mencurigakan, kata Mira suatu pagi di kantor Randy, saat Randy sedang rapat dengan dewan direksi. Mira berbicara dengan volume yang cukup keras, berharap ada telinga lain yang mendengar. Karina, yang mulai merasa tidak nyaman dengan banyaknya transfer dana aneh, berbisik, "Iya, Bu Mira. Saya sudah sampaikan kekhawatiran ini pada Pak Randy, tapi beliau bilang itu urusan rahasia keluarga." Rahasia keluarga yang melibatkan ratusan ribu dolar. Mira menggelengkan kepala dramatis. Itu bukan rahasia, Mbak. Itu tanda bahaya. Saya sudah bilang pada Mas Randy, saya akan mengusulkan audit independen untuk bagian aset luar negeri kita. Ini untuk melindungi perusahaan. Anda tahu, saya pemegang saham 20% yang sah. Saya harus menjaga investasi saya. Karina menatap Mira dengan mata kagum. Istri yang lembut ini ternyata adalah pebisnis yang tangguh. Dari interaksi ini, Mira mencapai 3 tujuan. Membuat staf internal curiga terhadap Randy dan urusan aset luar negerinya, yang terkait Arini dan Bibi Lita. Memosisikan dirinya sebagai pelindung sah perusahaan dan pemegang saham yang rasional. Menciptakan kebisingan yang akan sampai ke telinga Randy, Arini, dan Bibi Lita, membuat mereka semakin panik. Randy, yang mendengar bisik-bisik dari stafnya tentang kekhawatiran Bu Mira soal audit, semakin tertekan. Ancaman dari email anonim yang dikirim Mira, dan kini kecurigaan dari istrinya sendiri, membuatnya merasa terjepit di antara dua dinding beton yang bergerak mendekat. Randy menelepon Arini, suaranya dipenuhi rasa frustrasi. Percakapan. "Randy, Arini, ada yang tidak beres. Istriku mulai mencium bau busuk ini. Dia terus membicarakan audit luar negeri. Aku sudah bilang padanya itu urusan keluarga." "Arini, Randy, tenanglah. Istrimu itu sedang hamil. Dia pasti terlalu sensitif. Dia hanya ibu rumah tangga yang tiba-tiba merasa pintar karena diajak urus renovasi. Jangan khawatirkan dia. Fokus pada perjanjian pranikah itu."
Kita harus membuatnya sah sebelum anakmu lahir. Randy, aku tidak bisa. Aku belum siap. Dan kenapa Bibi Lita tidak berhenti mendesakku? Dia terus saja mengirim pesan yang mengancam akan membongkar semua. Arini, tunggu dulu. Bibi Lita mengancammu? Kalau begitu, dia pasti yang mengirimkan surel anonim itu. Aku sudah bilang dia serakah. Dia ingin menyingkirkan kita berdua. Mira, yang sedang mendengarkan rekaman sadapan Bimo, tersenyum sinis. Manipulasi psikologisnya berhasil. Bibi Lita dan Arini kini percaya bahwa mereka saling mengancam. Dan Randy menjadi semakin panik dan bingung harus mempercayai siapa. Pertemuan rahasia dengan Bimo. Malam harinya, di sebuah restoran sepi, Mira bertemu Bimo. Mira tampak lelah, tetapi matanya tetap fokus. Bim, kita harus segera mengumpulkan bukti fisik penggelapan dana oleh Bibi Lita. Aku yakin ada ledger tersembunyi di Yayasan Kasih Ibu, pinta Mira. Aku sudah mencarinya, Mir. Tapi yayasan itu sangat tertutup, seperti benteng yang dijaga naga, jawab Bimo. Tapi aku menemukan ini. Sebuah safe deposit box di Bank Swiss atas nama Bibi Lita. Dan yang menarik, penyewanya tertulis, Pradipta, istri kedua. Mira memicingkan mata. Istri kedua? Tapi ayah Randy tidak pernah menikah lagi. Siapa? Pradipta, ini. Itu hanya kode samaran, Mir. Yang penting isinya. Aku yakin di dalamnya ada wasiat asli dan bukti penggelapan dana yang Bibi Lita sembunyikan dari semua orang. Bagaimana kita bisa membukanya? Aku sudah bekerja sama dengan rekanku di sana. Kita butuh surat kuasa penuh dari pemegang aset sah, jelas Bimo. Dan satu hal lagi, Mir. Randy terlihat semakin terpojok. Dia baru saja mengajukan pinjaman pribadi besar-besaran untuk melunasi hutangnya kepada Arini. Dia sedang menjual jiwa dan raganya. Pinjaman pribadi. Mira memejamkan mata. Dia benar-benar bodoh. Dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah sebesar ini sendirian? Baiklah, aku harus mengamankan sisa asetnya. Langkah berani Mira, mengambil alih proyek utama. Keesokan harinya, Mira membuat kejutan besar di rapat Dewan Direksi perusahaan Randy, sebuah rapat yang seharusnya hanya dihadiri oleh Randy dan para direktur. Mira datang tanpa diundang, mengenakan gaun hamil yang elegan. Randy menatapnya kaget. Mira, ada apa kamu di sini? Aku di sini sebagai pemegang saham 20% yang sah, Mas. Dan sebagai ketua tim pengendali anggaran renovasi, jawab Mira, tersenyum manis namun pandangannya tajam. Ia menghadap Dewan Direksi. Bapak-bapak, saya datang bukan untuk mengganggu. Saya ingin menyampaikan bahwa proyek renovasi kantor cabang baru, yang saya tangani anggarannya, ternyata memiliki keterkaitan finansial yang sangat erat dengan proyek utama kita, yaitu proyek merger Asia. Direktur Keuangan, Pak Hadi, tampak terkejut. Maksud Anda, Bu Mira? Maksud saya, transfer dana yang mencurigakan ke Azure Legacy yang harusnya hanya terkait dengan aset lama, ternyata menggunakan kode anggaran yang tumpang tindih dengan proyek merger Asia. Ini adalah risiko yang mengancam seluruh deal merger. Mira menjelaskan dengan logis, menggunakan istilah-istilah bisnis yang ia pelajari dari file Randy. Randy tampak pucat. Ia tahu Mira baru saja membongkar rahasia terbesarnya di hadapan Dewan Direksi. Percakapan. Randy berusaha mengendalikan diri. Mira, sayang, ini tidak perlu dibahas di forum besar. Ini hanya salah paham internal. Mira menatap Randy, suaranya tenang namun menusuk. Tidak, Mas. Ini bukan salah paham. Ini adalah konflik kepentingan yang harus diselesaikan. Untuk melindungi perusahaan, saya mengusulkan agar saya mengambil alih kendali penuh atas proyek merger Asia untuk sementara, menggantikan Mas Randy, sampai semua masalah audit ini selesai. Pak Hadi, tapi, Bu Mira, Anda seorang desainer interior. Mira, dan saya lulusan S2 Manajemen Bisnis, Pak. Saya menguasai keuangan, dan saya memiliki motivasi terbesar di sini, melindungi masa depan anak saya dan saham yang saya pegang. Mas Randy sedang tertekan dan tidak fokus.
Biarkan saya membantu menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Mira menyajikan proposalnya dengan begitu meyakinkan, didukung oleh data rinci yang menunjukkan adanya risiko finansial, sehingga Dewan Direksi terpaksa mempertimbangkannya. Randy tidak bisa membantah. Jika ia membantah, ia akan memperkuat kecurigaan bahwa ia memang menyembunyikan sesuatu. Baiklah, sayang. Lakukan saja. Tapi jangan sampai kamu kelelahan. Randy menyerah, suaranya lemah. Ia tidak tahu apakah ia baru saja kehilangan perusahaan atau diselamatkan dari kebodohannya sendiri. Keputusan Dewan Direksi adalah kemenangan mutlak Mira. Mira kini menjadi CEO tak resmi yang mengendalikan proyek paling krusial perusahaan. Saat mereka pulang, Randy mencoba berbicara dengan Mira, wajahnya penuh kegelisahan. Mira, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mempermalukanku di depan Dewan Direksi? Mira menatap Randy, senyumnya hilang, menyisakan tatapan dingin. Aku melakukan itu untuk melindungi anak kita. Randy, kamu bilang kamu sibuk dengan pabrik yang terbakar, tapi ternyata kamu sibuk mentransfer uang ke perusahaan asing. Kamu bilang kamu melindungiku, padahal kamu hampir menjual masa depan anak kita demi menutupi aib masa lalu yang tidak seberapa. Aku diancam. Mira, aku diancam Arini. Dia akan membongkar semuanya. Randy berbisik frustrasi. Dan kamu pikir, dengan selingkuh dan mentransfer uang haram, ancaman itu akan hilang? Kamu bodoh, Randy. Kamu memilih percaya pada pengkhianatmu daripada pada istrimu yang mencintaimu, kata Mira, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali. Kamu diam. Dan biarkan aku yang membersihkan kekacauanmu. Mira berbalik, perutnya yang besar adalah simbol kekuatan dan tekadnya. Ia tidak lagi sekadar balas dendam. Ia sedang merebut kembali harga diri, martabat, dan masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia sudah siap untuk memasuki, di mana ia akan menggunakan kendali barunya untuk menjebak Arini dan Bibi Lita, dan mengungkap Safe Deposit Box rahasia. Setelah Mira berhasil mengambil alih kendali proyek merger Asia, Randy praktis menjadi boneka di kantornya sendiri. Ia seperti prajurit yang dilucuti senjatanya oleh komandan barunya, istrinya sendiri. Di satu sisi, ia merasa terhina karena Mira mempermalukannya di depan Dewan Direksi. Di sisi lain, ia merasakan kelegaan yang samar, seolah beban berat ancaman Arini mulai terangkat karena kini Mira yang menanggung risiko. Namun, Randy masih tidak jujur. Ia masih tidak mengakui kebenaran pahitnya pada Mira. Dan itulah yang membuat hati Mira, meski kini dingin dan logis, tetap terasa perih seperti luka yang tak kunjung kering. Mira segera menggunakan otoritas barunya untuk menyelamatkan perusahaan dari skema gelap Arini dan Bibi Lita. Ia memerintahkan pembekuan sementara semua dana yang terkait dengan Azure Legacy, perusahaan offshore Arini, dengan alasan due diligence ketat sebelum merger. Keputusan ini segera memicu reaksi keras. Panik di kubu musuh. Telepon Randy berdering tanpa henti, didominasi oleh nomor Arini dan Bibi Lita. Randy, yang panik, berusaha menenangkan mereka. Percakapan. Arini, suara tinggi, marah. Randy, apa maksudnya pembekuan dana ini? Apa istrimu itu sudah gila? Dia merusak semua rencana kita. Randy berbisik, ketakutan, aku tidak tahu. Arini, Mira bilang ini prosedur wajib untuk merger. Dia mengambil alih kendali. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi Lita, suara manipulatif, Randy, kamu harus segera menceraikannya. Ceraikan dia sebelum dia menemukan wasiat aslimu. Ingat, jika dia membongkar semua ini, kamu dan anakmu akan tamat. Lebih baik kamu kehilangan istri daripada kehilangan segalanya. Randy kini terjebak dalam permainan catur dengan 3 lawan, tanpa menyadari bahwa salah satu lawannya adalah sekutunya yang paling cerdas. Ia semakin percaya bahwa Arini dan Bibi Lita sedang bersaing dan kini sama-sama berusaha menjatuhkannya. Mira, yang mendengar semua sadapan ini melalui Bimo, tahu bahwa waktu mereka sudah dekat. Bibi Lita pasti akan mencoba mengambil langkah drastis untuk menguasai saham melalui wasiat palsu, dan itu adalah jebakan yang Mira nantikan. Kunci ke Safe Deposit Box. Sementara Randy sibuk menghindari panggilan telepon,
Bimo berhasil mendapatkan data yang dicari. Mira, aku berhasil mendapatkan kode untuk membuka safe deposit box Bibilita di Swiss. Rekan kita di sana membutuhkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemegang aset sah. Tapi kita tidak bisa menggunakan Randy, dia terlalu berisiko, lapor Bimo. Mira berpikir keras. Siapa yang memiliki hak sah atas aset keluarga? Siapa yang bisa dianggap sebagai istri kedua dari ayah Randy? Seseorang yang sangat dekat dengan ibunda Randy. Mira bertanya, meninjau kembali arsip lama. Aku punya ide, Mir. Di dalam arsip yang kamu berikan, ada surat dari nenek Randy, ibunda ayah Randy, yang menyebutkan bahwa beliaulah yang mengendalikan aset-aset offshore itu saat ayah Randy masih muda. Nenek Randy masih hidup, Mir. Dia mungkin bisa memberikan surat kuasa, saran Bimo. Mira terpana. Nenek Randy, seorang wanita tua yang sangat dihormati dan menjauhi konflik keluarga. Nenek adalah kunci yang tidak terduga. Mira segera menyusun rencana. Ia tidak bisa membawa Randy bertemu nenek, karena nenek sudah lama kecewa dengan Randy yang terkesan lunak dalam bisnis. Mira memutuskan untuk menemui nenek sendirian. Perjalanan ke Bogor, tempat nenek tinggal, terasa seperti perjalanan ziarah spiritual bagi Mira. Ia harus jujur pada nenek, tetapi ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Di sana, Mira menceritakan semuanya. Tentang perselingkuhan, wasiat palsu, Bibilita, Arini, dan bagaimana Randy dijebak karena kesalahan masa lalu. Mira tidak meminta bantuan. Ia hanya meminta kebenaran untuk menjamin masa depan cicit nenek. Nenek mendengarkan dengan tenang. Di akhir cerita Mira, nenek memeluk Mira erat. Percakapan. Nenek, cucuku, kamu adalah wanita yang sangat kuat. Ayah Randy pasti bangga padamu. Aku sudah tahu Lita, Bibilita, serakah sejak lama. Aku juga sudah tahu Randy membuat kesalahan di masa lalu. Tapi Randy tidak pernah berani jujur pada istrinya. Itu kebodohannya. Kamu tidak perlu menceraikannya sekarang. Nak, biarkan kamu yang mengambil alih warisan ini demi anakmu. Nenek memberikan Mira sebuah map usang dan sebuah surat kuasa. Ini wasiat asli dari ibunda Randy. Dan ini surat kuasa dari istri kedua yang sesungguhnya, yaitu aku, pemegang aset utama keluarga. Aku percaya padamu, Nak. Kebenaran yang menyakitkan. Rekaman. Sementara Mira sibuk dengan nenek, Bimo berhasil mendapatkan rekaman percakapan Randy dan Arini di villa di puncak beberapa waktu lalu. Rekaman ini sangat vital karena memuat pengakuan Randy tentang perasaan dan ketakutannya. Bimo segera mengirimkan file itu ke ponsel Mira. Mira memutuskan mendengarkannya dalam perjalanan pulang, di mobil, sendirian. Ia sudah siap menghadapi kebenaran bisnis Randy, tapi ia belum siap menghadapi kebenaran hatinya. Mira menekan tombol play. Suara Randy dan Arini terdengar jelas. Arini, katakan padaku, Randy, kamu benar-benar mencintaiku, kan? Kamu mau kan meninggalkan Mira dan menikah denganku? Randy, Arini, aku bingung. Aku harus melindungi anakku. Mira adalah wanita baik, dia sangat mencintaiku. Tapi, aku sudah bosan, Arini. Mira terlalu sempurna, terlalu mudah. Aku butuh tantangan. Dan ya, aku juga menikmati saat-saat bersamamu. Aku merasa lebih hidup. Tapi aku tidak bisa menceraikannya sekarang. Dia hamil. Rekaman itu terus berlanjut. Tetapi Mira tidak perlu mendengarnya lagi. Jantungnya hancur berkeping-keping. Tetapi bukan karena pengkhianatan fisik. Mira tahu Randy dijebak. Mira tahu Randy diancam. Tapi kini ia tahu, Randy benar-benar menikmati pengkhianatan itu dan ia menganggap Mira terlalu mudah dan membosankan. Air mata yang ia tahan selama berminggu-minggu, akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Kamu menganggapku mudah, Randy? Kamu menganggap kesempurnaanku sebagai kebosanan? Kamu menikmati pengkhianatanmu di saat aku membawa anakmu? Mira menarik napas, menghapus air mata dengan keras. Rasa sakit itu kini berubah menjadi motivasi yang murni dan dingin. Mira tidak lagi hanya ingin balas dendam.
Ia ingin Randy menyesali setiap kata yang ia ucapkan dalam rekaman itu. Mira kini memegang wasiat asli dari nenek, surat kuasa penuh, dan bukti tak terbantahkan bahwa Randy telah menjual hatinya. Wasiat asli dan kekuatan penuh. Mira membuka wasiat asli yang diberikan nenek. Isinya berbeda drastis dari wasiat palsu yang digunakan Bibi Lita. 51% saham mayoritas PT Pradipta Sejahtera dialihkan kepada cucu kandungku yang lahir dari Randy Pradipta sejak anak itu lahir. Dikelola oleh wali sah sampai anak itu dewasa. Plot twist 3. Saham mayoritas bukan milik Randy, melainkan milik anak mereka sejak lahir, dan Mira, sebagai wali sah, memiliki hak penuh untuk mengelolanya. Randy tidak pernah memiliki hak waris penuh. Ia hanya mandataris sementara sebelum anak lahir. Ini berarti wasiat palsu Bibi Lita yang menjebak Randy adalah sia-sia, karena Randy tidak memiliki hak penuh atas saham itu untuk hilang. Bibi Lita hanya mencoba menakuti Randy. Mira tersenyum kemenangan. Dia kini adalah penguasa tunggal perusahaan, wali sah atas aset mayoritas, dan dia memiliki semua bukti konspirasi dan pengkhianatan suaminya. Ia menghubungi Bimo, suaranya kembali datar dan profesional. Bim, rencananya berubah. Kita tidak perlu menunggu lagi. Kita punya wasiat asli dan surat kuasa penuh. Segera eksekusi Safe Deposit Box Bibi Lita. Dan siapkan gugatan cerai dan laporan polisi untuk Arini dan Bibi Lita. Momen Skak Mat akan segera tiba. Mira kembali ke rumah. Ia melihat Randy duduk di sofa, tampak frustrasi dan sendirian. Ia sudah mendapatkan semua kebenaran. Randy adalah korban dan juga pengkhianat. Mira mendekat. Ia menatap Randy, matanya penuh janji. Kamu akan membayar mahal untuk kata-kata membosankan itu, Randy. Malam itu, setelah kembali dari nenek Randy dan mendapatkan wasiat asli, Mira merasakan kontraksi pertama. Rasa sakit fisik itu bercampur dengan rasa sakit emosional akibat rekaman pengakuan Randy, menciptakan sensasi yang melumpuhkan sekaligus menguatkan. Mira tahu, Skak Mat yang ia rencanakan harus terjadi malam ini. Kelahiran anak mereka adalah garis waktu tak terhindarkan yang akan mengaktifkan semua senjatanya. Wasiat asli, kendali perusahaan, dan bukti pengkhianatan. Mira, dengan wajah menahan sakit, membangunkan Randy yang tertidur di sofa karena kelelahan menghindari panggilan telepon dari Arini dan Bibi Lita. Mas, bangun. Suara Mira tercekat menahan gelombang kontraksi. Sudah waktunya, Mas. Bayi kita mau lahir. Randy seketika terbangun. Matanya yang lelah langsung dipenuhi kepanikan murni. Semua intrik bisnis, semua perselingkuhan, mendadak terhempas tak berarti di hadapan kenyataan ini. Ya Tuhan, Mira, kenapa tidak bilang? Astaga, aku harus telepon rumah sakit. Aku harus siapkan mobil. Randy berlari panik, mencari kunci, dompet, dan ponsel. Kepanikan Randy tampak genuine. Hanya ini satu-satunya kejujuran yang tersisa dari dirinya. Mereka bergegas menuju mobil. Di perjalanan, Randy memegang erat tangan Mira, sesekali mengusap kening Mira yang berkeringat. Percakapan. Randy, panik dan khawatir. Bertahanlah, sayang. Kita sebentar lagi sampai. Aku janji, aku akan jadi ayah terbaik. Aku akan melindungimu dan anak kita. Aku janji, semua masalah di kantor akan selesai. Aku akan jujur padamu setelah ini. Mira, mencoba mengatur napas. Jangan berjanji, Mas. Cukup fokus pada jalan. Aku hanya ingin anak kita selamat. Setelah ini, kita akan bicara. Banyak yang harus kamu jelaskan padaku. Dan banyak hal yang harus kamu terima. Randy, aku terima. Mira, aku terima. Aku bersumpah akan berubah. Aku hanya takut kamu meninggalkanku. Aku. Randy tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya menatap Mira dengan mata memohon. Mira hanya membalas tatapan itu dengan tatapan dingin. Ia sudah tahu Randy akan memohon. Dan ia sudah memutuskan jawabannya. Detik-detik kelahiran dan eksekusi rencana. Di rumah sakit, proses persalinan berjalan dramatis. Randy setia mendampingi Mira, menggenggam tangannya, menyeka keringat, dan sesekali membisikkan kata-kata penyemangat. Di saat-saat kritis itu,
Randy tampak kembali menjadi suaminya yang dulu, yang mencintai tanpa syarat. Setelah perjuangan yang panjang, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan ruang bersalin. Mira telah melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Randy menangis haru. Ia mencium kening Mira, lalu meraih putranya, mendekapnya erat. "Terima kasih, sayang. Terima kasih. Dia sempurna. Aku mencintaimu. Aku mencintai kalian berdua." Mira memandang Randy yang tampak suci dan tulus saat memeluk anak mereka. Inilah momen yang Mira nantikan. Momen ketika Randy sedang berada di puncak emosi paling murni. Beberapa jam kemudian, saat Mira sudah dipindahkan ke kamar suite pribadinya, dan Randy duduk di samping ranjang, kelelahan namun bahagia sambil menggendong bayi mereka, pintu kamar diketuk. Masuklah Bimo, didampingi oleh seorang pengacara berwibawa. Randy menatap Bimo dan pengacara itu bingung. "Bimo, ada apa? Kenapa kalian di sini?" Bimo dan pengacara itu tidak menyapa Randy. Mereka mendekati Mira. "Nyonya Mira, kami sudah menyiapkan semuanya," kata pengacara itu dengan nada profesional. Mira mengangguk lemah, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia menoleh ke Randy yang masih mendekap putranya. "Mas, bisakah kamu letakkan anak kita di ranjang bayi sebentar? Aku perlu bicara denganmu," pinta Mira. Randy meletakkan bayi itu perlahan, lalu menatap Mira dengan bingung. "Bicara apa, sayang? Aku lelah, aku baru saja jadi ayah." Mira menunjuk Bimo dan pengacara. "Mereka bukan datang untuk mengucapkan selamat, Mas. Mereka datang untuk menyajikan konsekuensi dari semua kebohongan dan pengkhianatanmu." Percakapan. Randy mulai panik. "Konsekuensi? Maksudmu apa, Mira? Aku tidak mengerti." "Mira, kamu mengerti, Randy. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kamu ke Singapura, ke puncak, dan mentransfer uang ke Arini? Kamu pikir aku tidak tahu kamu dijebak oleh wasiat palsu Bibi Lita? Aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya." Randy terdiam. Wajahnya yang semula bahagia, kini pucat pasi, seperti lukisan yang tersiram air asam. Pengacara itu melangkah maju, menyerahkan 3 map berwarna merah kepada Randy. "Pengacara, selamat atas kelahiran putra Anda, Bapak Randy. Ini dari Nyonya Mira. Map pertama, gugatan cerai. Map kedua, pembekuan aset perusahaan PT Pradipta Sejahtera. Dan map ketiga, laporan polisi atas kasus konspirasi, penggelapan dana, dan pemalsuan wasiat yang melibatkan Arini Sasmita dan Bibi Lita." Randy menjatuhkan ketiga map itu ke lantai. Suara kertas berantakan itu memecah keheningan. "Mira, Mira, apa ini? Kamu membalasku." Mira menatap Randy dengan mata dingin, tanpa setitik pun penyesalan. "Aku tidak membalasmu dengan selingkuh, Randy. Aku membalasmu dengan kecerdasan dan kebenaran. Aku membalasmu dengan melindungi anakku dari ayah yang pengecut dan keluarga yang serakah. Tapi aku dijebak. Aku diancam. Aku melakukan ini untuk melindungimu." Randy memohon, air matanya mulai mengalir. "Aku tahu kamu diancam, Randy. Aku tahu kamu dijebak. Tapi kenapa kamu memilih percaya pada ancaman dan pengkhianatan daripada percaya pada istrimu sendiri? Kamu menganggapku membosankan dan terlalu mudah, sehingga kamu mencari sensasi di luar sana." Suara Mira meninggi, emosinya meledak untuk pertama kalinya. "Itu kesalahan terbesarmu, Randy. Aku tidak hanya menyelamatkan perusahaan, aku juga mendapatkan wasiat asli." Bimo mengambil wasiat asli dari tasnya dan memberikannya ke Randy. "Bimo, wasiat asli menyatakan 51% saham mayoritas perusahaan kini adalah milik putra Anda sejak ia lahir. Dan Nyonya Mira adalah wali sah. Kamu tidak pernah memiliki hak penuh atas warisan itu, Randy. Kamu hanya mandataris yang lalai. Wasiat palsu Bibi Lita dan Arini adalah sia-sia." Randy membaca wasiat itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari, bukan hanya ia telah kehilangan Mira, tetapi ia juga tidak pernah benar-benar memiliki apa yang ia pertaruhkan. Randy berlutut di samping Mira, terisak, "Mira,
Aku bodoh. Aku minta maaf. Tolong. Jangan lakukan ini. Demi anak kita. Aku mohon. Mira, aku melakukan ini demi anak kita. Randy. Dia berhak atas ibu yang kuat dan jujur. Kamu, Mas, silakan hadapi konsekuensimu. Laporan polisi itu sudah diajukan. Arini dan Bibi Lita sedang dalam proses penangkapan. Aku sudah membersihkan kekacauanmu. Sekarang giliranmu membersihkan dirimu. Mira mengulurkan tangan ke ranjang bayi, meraih putranya, mendekapnya erat. Ia menatap Randy yang hancur di kakinya. Kamu bebas, Randy. Tapi kamu tidak bisa kembali. Aku sudah mengambil kembali harga diriku. Dan aku sudah mengamankan masa depan anakku. Mira, meski baru melahirkan, memancarkan aura kemenangan dan kemerdekaan. Pengkhianatan Randy telah ia balas dengan kecerdasan, bukan kebencian. Ruangan suite di rumah sakit tempat Mira, baru saja melahirkan kini terasa seperti ruang interogasi yang dingin, meski aroma antiseptik dan bunga segar masih samar tercium. Setelah guntur emosional dari pengungkapan, Randy pergi, bukan karena diusir paksa, tetapi karena ia terlalu hancur untuk bertahan di hadapan tatapan Mira. Bimo dan pengacara tetap mendampingi Mira. Mereka segera mengamankan wasiat asli dan surat kuasa dari nenek Randy, memastikan bahwa semua aset perusahaan kini berada di bawah pengawasan hukum Mira sebagai wali sah putra mereka. Bimo, bagaimana perkembangan kasus Arini dan Bibi Lita? Tanya Mira, suaranya lemah namun tegas, sambil memeluk bayinya erat. Bayi itu, yang menjadi pemilik mayoritas perusahaan sejak dilahirkan, tertidur damai di pelukan ibunya. Sudah di tangan yang berwajib, Mir, jawab Bimo, senyumnya menyiratkan kepuasan profesional. Laporanmu sangat kuat, didukung bukti transfer dana, rekaman komunikasi, dan terutama, wasiat palsu yang mereka gunakan sebagai alat pemerasan. Mereka terperangkap dalam jebakan hukum mereka sendiri. Pengacara itu menambahkan, kasus ini akan menjadi headline besar. Mereka menggunakan Yayasan Amal sebagai kedok pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Mereka akan menghadapi tuntutan serius, terutama Bibi Lita, karena dia adalah otak di balik pemalsuan wasiat. Wasiat palsu yang mereka buat itu justru menjadi benang gantung yang menjerat leher mereka sendiri, kata Mira, matanya menatap tajam ke kejauhan. Mereka mengira Randy akan bercerai dan saham akan jatuh ke yayasan mereka, padahal wasiat asli sudah mengalihkan hak waris kepada anakku sejak hari ini. Kekalahan telak Arini dan Bibi Lita. Kabar penangkapan Arini Sasmita dan Bibi Lita segera menyebar bagai api yang melahap keringnya padang ilalang di kalangan elit bisnis. Arini ditangkap saat mencoba melarikan diri ke luar negeri, berdasarkan data perjalanan yang telah Bimo siapkan sejak awal. Sementara Bibi Lita, yang sedang sibuk mengurus transfer dana besar dari yayasannya, ditangkap di rumahnya. Bimo berhasil mendapatkan rekaman percakapan terakhir mereka, yang diputar di depan Mira. Percakapan. Bibi Lita berteriak, marah, Arini. Kenapa Randy membekukan aset? Dasar bodoh. Kita harus segera mendapatkan tanda tangan cerai. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Arini, putus asa. Dia tidak bisa dihubungi. Tante, dia hanya bersama istrinya. Mungkin Mira yang membuatnya takut. Sialan. Kenapa wanita itu tidak mati saja saat melahirkan? Mira mendengarkan kata-kata kejam Arini tanpa emosi, karena ia tahu, kebencian mereka adalah validasi atas keberhasilannya. Bimo tersenyum tipis. Mereka panik dan saling menyalahkan. Mereka tidak tahu bahwa kamu, Mira, telah mengendalikan permainan sejak lama. Mereka bahkan tidak tahu wasiat yang mereka gunakan sebagai senjata adalah wasiat palsu. Mereka menggunakan peta buta untuk mencari harta karun. Randy dan proses hukum awal. Sementara para konspirator menghadapi penjara, Randy harus menghadapi proses hukum yang berbeda. Ia ditetapkan sebagai saksi kunci sekaligus tersangka kecil dalam kasus penggelapan dana. Meskipun Mira telah mengajukan perlindungan hukum untuk Randy agar ia tidak dituntut atas dasar manipulasi Arini, Randy tetap harus mempertanggungjawabkan perannya dalam transfer uang ke Azure Legacy dan, yang terpenting, kesalahannya di masa lalu yang digunakan Arini sebagai ancaman. Beberapa jam kemudian, Randy datang ke kamar Mira,
diantar oleh pengacaranya yang tampak lelah. Randy sendiri terlihat seperti cangkang kosong. Semua arogansi dan kepercayaan dirinya hilang. Ia tidak mendekati Mira, melainkan hanya berdiri di dekat pintu. Percakapan. Randy, suaranya serak dan penuh penyesalan. Mira, aku dengar. Arini dan Bibi Lita ditangkap. Kamu berhasil. Mira, tenang, memeluk bayinya. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan, Randy, dan mengamankan masa depan putra kita. Dia adalah pemilik sah perusahaan. Randy, aku minta maaf atas semua kebohongan dan pengkhianatan itu. Aku menyesal, Mira. Bukan hanya karena aku rugi, tapi karena aku menyakitimu. Aku bodoh karena takut aib masa lalu lebih dari takut kehilanganmu. Mira menatap mata Randy, mencari sinar penyesalan yang tulus. Ia melihatnya. Randy benar-benar hancur dan menyesal. Mira, penyesalanmu tidak menghapus konsekuensinya. Randy, kamu masih harus menjalani proses hukum. Kamu akan diaudit. Namamu akan tercemar. Tapi yang terpenting, kamu harus menyadari kesalahanmu yang sebenarnya. Kamu menganggapku remeh, kamu tidak jujur, dan kamu menganggap kesetiaanku sebagai kebosanan. Randy, aku tahu, Mira, aku sangat bodoh. Aku menganggapmu terlalu mudah, padahal kamu adalah samudera yang kedalamannya tidak pernah aku selami. Aku pantas menerima ini. Mira mengangguk. Aku sudah menyiapkan tim hukum terbaik untuk membantumu membersihkan nama dari kasus Azur Legacy, karena kamu adalah ayah dari anakku. Tapi gugatan cerai akan tetap berjalan. Dan hak asuh penuh adalah milikku. Aku terima, Mira. Aku tidak akan melawan, kata Randy, matanya berkaca-kaca. Ia tidak melawan, bukan karena ia takut kalah, melainkan karena ia tahu Mira benar, dan ia memang pantas dihukum. Mengamankan kendali perusahaan. Keesokan harinya, dari kamar rumah sakitnya, Mira mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi. Dengan wasiat asli di tangannya, Mira resmi diangkat sebagai CEO interim dan wali sah aset mayoritas, hingga putranya dewasa. Percakapan. Pak Hadi, Direktur Keuangan, Bu Mira, kami takjub. Anda telah menyelamatkan perusahaan dari kehancuran yang tak terlihat. Kami mendukung penuh Anda sebagai CEO. Mira, menggendong bayinya, terima kasih, Bapak-bapak. Tugas kita sekarang adalah membersihkan nama perusahaan. Kami akan segera melakukan audit menyeluruh. Dan Randy. Mira berhenti sejenak. Randy akan berperan sebagai konsultan independen yang membantu transisi, sampai proses hukumnya selesai. Mira, sang desainer interior, kini resmi menjadi penguasa kerajaan bisnis, sambil mendekap ahli waris yang baru berusia 1 hari. Ini adalah simbol comeback yang tak terduga, membalas pengkhianatan suaminya dengan kecerdasan, dan mengubah aib menjadi kekuatan. Mira memandang keluar jendela rumah sakit, di mana kehidupan kota terus berjalan. Ia telah memenangkan pertempuran hukum dan finansial. Namun, ada satu babak lagi yang harus ia buka, babak penyelesaian diri dan hati. Ia harus memutuskan, setelah semua ini, di mana ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Apakah ia akan membiarkan Randy benar-benar pergi, ataukah ada takdir baru yang menunggunya? Beberapa minggu berlalu sejak kelahiran putra Namira dan pengajuan gugatan cerai. Mira dan putranya, yang diberi nama Arjuna, simbol keberanian dan kejujuran yang harus mereka pegang, telah kembali ke rumah. Rumah yang dulunya kuil kebahagiaan yang terpolesi, kini terasa seperti markas komando, dingin dan efisien, tempat Mira menjalankan perusahaan dan mengurus bayi. Randy, sementara itu, menjalani neraka pribadinya. Setelah Bibi Lita dan Arini resmi ditahan dan aset-aset mereka dibekukan, fokus hukum beralih pada Randy. Meskipun Mira berhasil melindunginya dari tuntutan berat, nama Randy tercemar parah. Ia harus mengundurkan diri secara resmi dari jajaran direksi dan kini bekerja sebagai konsultan independen, jauh dari sorotan. Randy kehilangan segalanya, jabatan, kekuasaan, dan yang terpenting, kepercayaan Mira. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Mira, namun Mira hanya mengizinkannya datang sebagai ayah dari Arjuna, bukan sebagai suami. Suatu sore, Randy datang untuk melihat Arjuna.
Ia tampak jauh berbeda dari Randy yang arogan dan licik yang Mira kenal. Rambutnya sedikit acak-acakan, matanya cekung, dan pakaiannya tidak lagi mencerminkan eksekutif kelas atas, melainkan seorang pengembara yang kehilangan arah. Randy duduk di samping Mira, yang sedang menyusui Arjuna di sofa ruang tamu. Keheningan terasa berat seperti balok timah. Percakapan. Randy. Dia sangat mirip denganmu. Mira. Matanya, hidungnya. Mira, dia memang anakku, Mas. Dan dia adalah pemilik sah perusahaan yang selama ini kamu pertaruhkan demi rasa takutmu sendiri. Mira berujar tanpa memandang Randy, fokus pada putranya. Randy menghela napas panjang. Aku tahu. Aku tidak datang untuk membahas saham. Aku datang untuk meminta maaf. Lagi. Bukan sekadar kata-kata manis yang kamu benci. Aku minta maaf karena aku tidak pernah percaya kamu. Aku minta maaf karena aku pengecut. Randy melanjutkan, suaranya serak. Aku takut aib masa laluku terbongkar. Aku takut kehilangan segalanya. Aku berpikir, dengan membiarkan Arini memeras, aku melindungi kamu dari skandal. Aku bodoh. Aku tidak sadar. Kamu jauh lebih pintar, lebih kuat, dan lebih tulus dariku. Kamu adalah emas yang aku anggap sebagai kuningan. Mira menyelesaikan menyusui Arjuna, menyerahkannya pada Randy. Randy menerima putranya dengan hati-hati, memeluknya erat, air mata menetes ke pipi bayinya. Randy, aku tidak marah kamu menceraikanku, Mira. Aku pantas menerimanya. Aku juga tidak akan melawan soal hak asuh. Kamu adalah ibu yang sempurna. Tapi, bisakah aku tetap menjadi ayah untuknya? Aku janji, aku akan memperbaiki diriku. Aku akan jujur, aku akan bekerja keras, dan aku akan buktikan padamu bahwa aku bisa menjadi ayah yang ia banggakan, meski bukan suami yang kamu cintai. Mira menatap Randy. Ia melihat Randy yang benar-benar hancur. Penyesalan Randy kini tidak lagi berbau intrik, melainkan murni dan menyakitkan. Mira, aku sudah memaafkanmu, Randy. Memaafkan karena kamu dijebak, memaafkan karena kebodohanmu. Aku sudah membebaskanmu dari ancaman Arini dan Bibi Lita, dan aku sudah membersihkan namamu di perusahaan. Tapi maaf tidak menghapus konsekuensi, Mas. Mira berdiri, wajahnya tegas. Kamu bebas. Tetapi kamu tidak bisa kembali. Aku tidak akan pernah bisa melupakan rekaman itu, Randy. Rekaman di mana kamu bilang aku membosankan dan terlalu mudah. Aku layak mendapatkan lebih dari pria yang menganggap kesetiaanku sebagai kebosanan. Randy mengangguk pasrah. Ia tahu, kata-kata kotor yang ia ucapkan saat sedang jatuh telah menjadi palu godam yang menghancurkan pernikahannya. Randy, kamu benar. Kamu layak mendapatkan lebih. Aku harap kamu menemukannya, Mira. Aku harap kamu menemukan seseorang yang melihat kedalaman samudra di matamu, bukan hanya permukaan yang tenang. Bimo, jangkar baru Mira. Proses perceraian berjalan mulus tanpa perlawanan, seperti yang Randy janjikan. Di tengah semua kekacauan ini, Bimo adalah satu-satunya jangkar yang Mira miliki. Bimo kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, interim di perusahaan, mengelola operasional sehari-hari bersama Mira. Kedekatan mereka tidak lagi hanya sebatas profesional. Ada benang emosional baru yang terjalin. Bimo sering tinggal larut malam di kantor, membantu Mira menyeimbangkan peran CEO dan ibu baru. Ia sering membawa makanan untuk Mira, dan tanpa diminta, ia akan menggendong Arjuna, membuat Mira bisa istirahat sejenak. Suatu malam, saat Mira tertidur karena kelelahan, Bimo duduk di sampingnya, menjaga Arjuna. Ia berbisik pada bayi itu. Percakapan. Bimo berbisik pada Arjuna, ayahmu salah besar, nak. Ayahmu tidak tahu, dia meninggalkan berlian demi batu karang. Ibumu adalah wanita terkuat, tercerdas, dan tercantik yang pernah ayah kenal. Dan aku akan pastikan, ibumu tidak akan pernah merasa membosankan lagi. Mira, yang ternyata tidak sepenuhnya tertidur, mendengar bisikan itu. Hatinya menghangat. Bimo tidak melihatnya sebagai CEO atau korban. Bimo melihatnya sebagai wanita yang layak mendapatkan cinta sejati. Mira membuka mata. Bimo terkejut. Bimo,
Oh, Mira, maaf. Aku tidak bermaksud membangunkanmu. Aku hanya... Mira, aku mendengarnya. Bim. Terima kasih. Kamu adalah orang yang sangat baik. Mira tersenyum tulus. Bimo, aku tidak hanya baik. Mira, aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Sejak masa kuliah dulu. Aku melihat bagaimana kamu membangun pernikahanmu dengan Randy, dan aku hanya bisa berharap. Sekarang, setelah kamu bebas, setelah kamu berdiri tegak di atas reruntuhan yang dia ciptakan, aku ingin menjadi seseorang yang bisa menyajikan kebahagiaan baru untukmu dan Arjuna. Mira menatap Bimo, air matanya menetes, namun kali ini air mata harapan. Bimo adalah kebalikan dari Randy, jujur, setia, dan menghargai kecerdasan Mira. Mira, aku juga mencintaimu, Bim. Aku sudah selesai dengan masa lalu, dan aku siap untuk babak baru yang bahagia. Tapi aku minta satu hal. Jangan pernah meremehkan seorang wanita hanya karena dia terlihat mudah. Bimo, tidak akan. Mira, kamu adalah tantangan terbesarku, dan hadiah terindahku. Mereka berdua tersenyum, berpelukan dengan hati-hati agar tidak membangunkan Arjuna. Perpisahan Randy adalah akhir dari drama, tetapi pengakuan Bimo adalah awal dari romansa yang jujur. Mira telah mencapai tujuannya. Ia telah membalas Randy dengan sempurna, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kemenangan dan kebahagiaan sejati yang ia raih dengan tangannya sendiri. Setahun telah berlalu sejak badai yang melanda keluarga Pradipta. Angin perubahan telah membawa Namira, Mira, jauh melampaui gelar istri yang dikhianati. Ia kini adalah CEO yang dihormati, memimpin PT Pradipta Sejahtera dengan visi yang tajam dan integritas yang tak tertandingi, dibantu oleh Bimo, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, dan kini juga pasangannya dalam kehidupan pribadi. Perusahaan telah pulih sepenuhnya. Nama baiknya bersih setelah skandal Bibilita dan Arini, yang divonis bersalah atas konspirasi dan pemalsuan dokumen. Mira, dengan kecerdasannya, tidak hanya menyelamatkan aset, tetapi juga berhasil mengamankan proyek merger Asia, menjadikannya tonggak keberhasilan besar di dunia bisnis. Di rumah, suasana jauh berbeda. Rumah yang dulunya dingin dan penuh kepalsuan kini dihangatkan oleh tawa Arjuna, putra Mira dan Randy, yang merayakan ulang tahun pertamanya. Pesta ulang tahun itu sederhana namun hangat, hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan staf perusahaan inti. Mira, dalam balutan gaun elegan, tampak memancarkan cahaya kemerdekaan. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu, hanya harapan masa depan. Bimo berdiri di samping Mira, matanya penuh kekaguman. Ia memegang tangan Mira dengan penuh hormat. Percakapan. Bimo, selamat, sayang. Kamu sudah berhasil sejauh ini. Kamu membalasnya dengan cara yang paling elegan, dengan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Mira, Bim. Kita berhasil. Tanpamu, aku mungkin hanya akan menjadi wanita yang menangis di pengadilan cerai. Kamu adalah pahlawan tak terlihat di kisah ini. Bimo, aku hanya ingin berada di pihak ratu yang benar. Mira. Penebusan Randy. Di sudut ruangan, Randy hadir. Ia diundang sebagai ayah Arjuna, bukan sebagai mantan suami. Randy kini bekerja sebagai konsultan independen, jauh dari sorotan dan kekuasaan. Ia sudah menjalani masa-masa sulit, membersihkan namanya dari sisa-sisa kasus Arini dan menstabilkan diri secara emosional. Kehancuran total yang ia alami setahun lalu ternyata adalah api yang membakar habis kepalsuan dalam dirinya. Randy mendekati Arjuna, yang sedang bermain dengan kado ulang tahunnya. Ia duduk di lantai, melupakan jabatan dan citra. Percakapan. Randy berbicara pada Arjuna, "Selamat ulang tahun, nak. Ayah mungkin tidak bisa memberimu kekayaan yang dulu ayah miliki, tapi ayah akan memberimu kejujuran. Ayah janji akan selalu ada di sini untuk melihatmu tumbuh besar." Mira memandangi interaksi itu dari jauh. Randy yang sekarang adalah refleksi dari penyesalan yang tulus, seorang ayah yang bertanggung jawab dan seorang pria yang rendah hati. Inilah hukuman yang Mira inginkan. Randy tidak kehilangan hidupnya, tetapi ia harus menyaksikan kebahagiaan sejati Mira dari kejauhan, sambil memperbaiki hubungannya dengan putranya. Randy berbalik,
menatap Mira dan Bimo yang berdiri berdampingan, aura kebahagiaan mereka begitu jelas. "Randy, Mira," sapa Randy, suaranya tenang dan penuh hormat. "Anak kita sangat bahagia. Dan kamu terlihat sangat damai. Selamat untuk kalian berdua." "Mira, terima kasih, Randy. Aku senang kamu datang. Arjuna butuh kamu." "Randy, aku beruntung kamu tidak membenciku. Mira, aku beruntung kamu memilih keadilan di atas kebencian. Kamu telah memberiku kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang baik. Dan aku juga senang kamu menemukan kebahagiaanmu. Bimo adalah pria yang hebat. Aku percaya dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang aku buat." Randy menjabat tangan Bimo, sebuah isyarat penebusan dan pengakuan. "Bimo, aku berjanji, Randy, aku akan menjaga mereka berdua." Epilog bahagia. Setelah pesta usai, Mira dan Bimo duduk berdua di teras, memandangi langit malam. Arjuna sudah tertidur pulas. Mira memejamkan mata, merasakan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak pernah ia rasakan saat bersama Randy. Dulu, ia hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan. Kini, ia hidup dalam keyakinan akan kesetiaan. Percakapan. "Bimo, apa yang kamu rasakan, Mir? Setelah semuanya selesai? Setelah kamu benar-benar menang?" "Mira, aku merasa bebas, Bim. Kebebasan itu bukan karena aku punya jabatan CEO atau aset miliaran. Kebebasan itu karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak lagi takut. Aku sudah membalas Randy dengan sempurna." "Bimo, bagaimana kamu mendefinisikan balas dendam sempurna itu?" Mira tersenyum. "Balas dendam sempurna adalah ketika aku mengambil semua yang dia pertaruhkan, aset, perusahaan, kehormatan, dan memberikannya kepada anak kami, dan pada saat yang sama, aku mendapatkan kembali hal yang tidak pernah dia hargai, cinta sejati, kejujuran, dan harga diri." Randy mendapatkan kembali dirinya yang jujur, tapi dia harus melepaskan diriku yang ia hianati. Aku mendapatkan yang terbaik, kebebasan, cinta baru, dan harta yang seharusnya. Bimo menggenggam tangan Mira, lalu menciumnya lembut. "Aku mencintaimu, Ratu. Aku juga mencintaimu, pahlawanku." Mira menatap rumahnya, yang kini terasa utuh. Ia telah menyelesaikan kisah pahit itu dengan babak penutup yang manis. Ia melihat ke dalam, di mana Arjuna dan Bimo kini menjadi pusat gravitasinya. Mira, sang istri yang dikhianati, telah bangkit menjadi CEO yang kuat, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang wanita yang menemukan cinta sejati di tempat yang paling tidak terduga. Kisah tentang pengkhianatan Randy telah berakhir, dan cerita tentang kebahagiaan Namira baru saja dimulai. Ia bukan lagi korban, melainkan arsitek dari takdirnya sendiri. Tamat.